Ya, oke, mohon maaf ada gangguan. Ya, jadi alangkah lebih baik kalau kita sebagai member herbal juga mengetahui penyakitnya dari segi medis, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti itulah yang akan membedakan Bapak Ibu sekalian dengan eh, apa namanya member-member herbal yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu di sini akan semakin berpengetahuan, semakin pintar. Satu, masalah herbalnya Ibu juga Ibu Bapak sekalian bisa paham. Yang kedua, masalah kesehatan dari segi kedokteran juga paham. Ya. Nah, sekarang menyambung seri kuliah saya yang lalu, pernah ada anatomi ya, anatomi pencernaan. Nah, tentang pencernaan. Berarti sudah sedikit banyak masih ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang usus buntu. Ya, usus buntu nanti ada bayangan ususnya di mana nih yang buntu nih gitu ya. Saya izin share screen Bapak Ibu, Pak Irfan, Pak Aji kalau nanti agak ada masalah bisa langsung ya diinterupsi ya. Kelihatankah Mas Irfan? Kelihatan dok, PPT-nya jelas ya? sip, jelas, clear. Ya. Nah, malam ini kita singkat saja ya paling 15 menit ya kita mengenal usus buntu dan pencegahannya. Nah, apa itu usus buntu, seperti apa ciri-cirinya? Semoga 15 menit ke depan jelas. Ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa sih yang dimaksud dengan usus buntu? Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nanti kita akan bahas masalah definisinya, anatominya, penyebabnya, proses perjalanannya, sampai ke terapi atau penyembuhan. Nah, di sini jangan dilupakan bahwa ini saya tampilkan dulu yang secara medis. Nanti disambung oleh rekan sejawat saya untuk melihat dari sisi herbal kita. Ya, pertama, apa sih itu usus buntu Bapak Ibu? Ya, tadi Dokter Maulana sudah mengemukakan. Nah, usus buntu itu ada nama kerennya, ada bahasa Jawanya itu nih. Bahasa Jawanya adalah appendicitis Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ada nama organnya itu appendix nih ya. Ini ya saya kasih ya. Nah, begitu dikasih itis, tadi dokter gigi apa dokter Maulana juga udah sebut tuh, itu adalah peradangan. Jadi kalau namanya appendicitis itu suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada bagian usus buntu. Nah, usus buntu ini bahasa kerennya appendix. Begitu ada itis, jadi appendicitis itu adalah radang usus buntu. Nah, lokasinya di sini nih, Ibu yang kecil ini nih, ya Bapak Ibu sekalian nih. Jadi ada usus nih, usus besar. Jadi dari eh, usus yang ini, ya, usus 12 jari kita masuk ke dalam usus besar, itu ada sedikit di sini. Ini terbuka, jadi bisa makanan masuk ke sini itu bisa, infeksi masuk ke sini bisa. Ya, ini usus besar. Ya, jadi sekali lagi, kalau ibu mungkin dengar ya, anakku usus buntu nih dibawa ke rumah sakit harus operasi. Nah, di sini nih penyakitnya nih. Ususnya yang kecil kecil mungil ini meradang, tapi bikin masalahnya besar. Oke, ada pertanyaan tuh, kenapa sebabnya ya dok ya, kok bisa jadi usus buntu? Banyak, banyak sekali. Ya, yang pertama ada satu misalnya penyumbatan. Ya, memang pada saat makanan masuk itu pasti melewati usus buntu ya di atasnya, dan kadang-kadang itu ada yang masuk ke dalam seperti itu. Tapi itu dia ada peristaltis juga yang bisa keluar karena tidak sampai dalam sekali. Nah, itu ada suatu keadaan di mana terkadang sisa makanan, kotoran itu mengeras sehingga berada di dalam itu terjebak, tidak bisa keluar. Nah, pada saat terjadi pembusukan lah di situ nanti bisa menyebabkan infeksi ya. Di situ bisa infeksi seperti virus, bakteri dan lain-lainnya. Ada juga usus buntu berbelit. Tadi kalau kita ingat yang tadi gambarnya ya seperti apa itu ya usus ya. Kayak cacing gitu ya, umbai cacing. Itu kalau itu dia berbelit juga bisa terjadi usus buntu, bisa terjadi peradangan Bapak Ibu. Terus juga ada parasit. Nah, parasit ini di usus juga lazim banyak sekali. Kadang-kadang dia masuk ke dalam usus buntu menyebabkan
gangguan menyebabkan inflamasi, inflamasi tidak dibenahi, peradangannya semakin tinggi sehingga menimbulkan gangguan yang kita sebut radang usus buntu. Dan ini juga ada adesi dinding usus, yaitu misalnya ada nempel, tarik-menarik dinding ususnya, terjadi perlengketan, itu pun juga bisa. Ya. Tapi paling sering adalah itu infeksi, Bapak Ibu ya. Dan yang poin 6 ini sebenarnya poin 6 ini menjadi apa namanya faktor risiko dari kesemuanya. Jadi pada saat kita makan makanan yang rendah serat, itu akan mempengaruhi konstipasi usus, mempengaruhi peristaltis usus, mempengaruhi pergerakan makanan sehingga sering makanan terjebak, sehingga banyak usus buntu bisa terbelit dan bisa terjadi infeksi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sekali lagi masalah pencernaan ini tentu yang utama adalah apa yang kita makan. Itu banyak sekali bisa menjadi penyebab Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara lokasi ya, ini ada gambar ya, jelas gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang namanya umbilikus itu pusar Bapak Ibu ya, umbilikus itu pusar, sedangkan di ujungnya ada tulang yang ada di pinggang nih. Kalau pinggang kita raba ini ada tulang kan. Nah, antara pusar dan tulang itu kalau kita tarik garis dan ada sepertiganya yang dekat pinggang itu, nah disitulah titiknya Bu. Itu kita sebutnya titik khas kalau ada usus buntu. Nah, di kanan ya, kanan bawah ya. Jadi kalau ibu, bapak punya anak nih, Bu sakit perut. Dari antara semua keadaan sakit perut, yang wajib diketahui pertama adalah usus buntu. Langsung tekan ini persis nih. Persis tekan sini nih ya, daerah sini sepertiganya sini nih. Nah, tekan. Kalau dipegang kenceng sedikit aja udah rasa sakit, langsung tegang, itu kemungkinan besar usus buntu, bawa ke emergensi karena itu cukup berbahaya, ya. Oke, proses terjadinya. Nah, ini kita lihat ya. Eh, di sini ada normal usus buntu ya. Di sini ya, normal usus buntu. Ini ada yang tampak eh bentar, ini nggak keluar. Gambarnya gerak nggak, Mas Irfan? Slide-nya nggak berubah ya? Slide-nya kurang gerak nih, masih di organ usus. Yang gambar ya? Iya, yang gambar. Ah, sekarang sudah ya? Ya, Ya. Jadi pertama ya ada sumbatan di rongga appendix. Rongga appendix itu di rongga usus buntunya tadi ya. Nah, kalau ada sumbatan meningkat, apa sumbatan terjadi sumbatan, produksi mukus itu kayak cairan. Cairan di dalam usus itu meningkat Bapak Ibu. Nah, setelah itu bakteri berkembang, namanya makanan itu kan pasti ada bakterinya. Ya, walaupun di lambung sudah kita saring bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan harus lebih sedikit dibandingkan bakteri yang dibutuhkan. Memang ada bakteri yang dibutuhkan untuk pembusukan makanan. Namun terkadang pada saat dia sudah terjebak di appendix kita, di usus buntu, bila itu bisa berkembang, itu bisa menyebabkan kerusakan Bapak Ibu. Ya, sebentar ya ini dari pagi ini laptopnya nyala ini. Ya, nah, setelah itu terjadi peningkatan tekanan intralumen. Maksudnya ini nih, tadinya nih kecil ya, ini kecil nih. Tiba-tiba agak membengkak ini Bapak Ibu nih. Ini bengkak nih, ini udah radang nih. Keadaan gini harus dioperasi nih, harus dioperasi. Karena kalau enggak bisa pecah. Kalau pecah tuh kemana-mana nih, merah semua nih. Ya. Nah, tekanan intralumen meningkat. Ini kalau begini bisa menjadi kematian jaringan. Nekrosis itu kematian jaringan. Kenapa? Karena ada gangguan drainase dari saluran limfe dan venanya, Bapak Ibu. Nah, kalau udah nekrosis kan berarti rusak jaringannya ya, mati ya. Dia daya tahan bagus, itu dia akan membentuk lapisan. Jadi masuknya jadi apendisitis kronis, usus buntu kronis. Tapi kalau tidak kuat, itu bisa infeksi menyebar ke seluruh dinding perut dan itu bisa mengancam
nyawa seperti itu ya. Oke, ini saya kasih contoh ya tentang apendisitis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kecil di sini nih, di ujung sini nih ya, apendiknya. Ada tulisan apendik ya. Nah, jadi dari badan itu ya di situ tuh posisinya di kanan bawah. Nah, begitu ada sumbatan langsung dia berubah ketegangannya Bapak Ibu. Nah, tuh meningkat interlumen ya. Dan kalau udah seperti ini tinggal tunggu pecah kalau nggak dioperasi. Ya, ini dia ya. Bisa dilihat pertama kecil ya, ini. Ini yang normal, begitu ada makanan masuk, ada sumbatan, infeksi, mulai membengkak seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, terus timbul pertanyaan, Bapak Ibu di rumah ini paling sering nih, apakah ada obat-obat pengganti yang bisa dilakukan selain operasi? Itu pertanyaan lazim, ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak, ya. Tergantung obat yang kita pakai itu selain operasi. Kedua, tergantung grade-nya atau di hari keberapa dia mulai infeksi seperti itu ya. Yang ketiga adalah apakah kita sudah paham betul, sudah yakin betul bahwa ini masih stage yang awal seperti itu. Karena kalau ragu-ragu sangat berbahaya Bapak Ibu. Oke. Yang utama adalah operasi Bapak Ibu. Zaman dulu itu semua usus buntu dioperasi. Operasinya dibuka nih di perut kanan bawah nih, ya. Ada sayatan kira-kira sekitar 10-15 cm di kanan bawah, lalu dibuka 3 lapisan, lalu diambil usus buntunya dibuang, ya, dibuang. Nah, cuma ada keadaan Bu, kalau infeksinya meluas, Bapak Ibu sekalian, dan sampai pecah, nah ini, ya, infeksi yang meluas pada lapisan dalam perut sampai peritonitis itu radang semuanya nih, peritoneal nih. Itu kalau sudah pecah dia harus dioperasi besar ya. Operasi besar tegak lurus itu namanya laparotomi. Nah, itulah yang dihindari Bapak Ibu karena itu resikonya nyawa ya, itu operasinya besar sekali. Sebaliknya kalau tidak telat operasinya hanya sayatan terbuka kecil. Walaupun nanti di slide berikutnya saya informasikan teknologi yang baru. Oke, ini slide berikutnya agak susah nih. Mungkin slide-nya nggak usah ditampilkan itu, Dok. Nggak usah ditampilkan ya. Oke, saya stop share dulu, Layar. nanti saya share lagi ya. Oh, kok balik lagi. Sebentar, sebentar. Nggak usah ditampilkan layar, Dok. Biar ya, itu aja. Biasanya aja, Dok. Biasa aja ya. Iya, biasa aja, Dok. Kok tadi keluar lagi ini, saya close-nya Iya. nggak bisa ini. Dia otomatis ke situ tuh. Oh iya, iya, iya. Sebentar, saya tutup dulu. Oke. Saya share screen lagi. Ya, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak Irfan, Pak Haji? Ya udah, Pak. Udah, Dok. Sudah Lagi aja, Kelihatan Dok. ya. Agak Oke. digedein aja, Dok. Yang tulisan itu agak Ya. digedein gambar. Oke. Ah ya, mantap, Dok. Oke, ini saya kasih apa contoh yang tadi operasi nih. Jadi itu bisa kita buka ini Bapak Ibu sekalian ya. Di titik yang tadi kita tekan nyeri kita buka nih lapisan 1 ya. Lapisan 2 paling bawah lapisan 3. Nah, baru yang ketiga ini sudah usus itu kita lihat, kita selabut ususnya kita buka ya lapisan tipisnya ya. Nah, kita ambil ini ususnya.
Kita ambil usus buntunya, Bapak Ibu. Ya, kita jepit, kita operasi, kita bungkus ini sekeliling, menutup semua. Kita tarik. Oke, nah ya, coba diperhatikan Bapak Ibu ya, ini sayatannya segini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau dia terjadinya akut, kita langsung lakukan tindakan. Tapi ada satu kasus Bapak Ibu, itu ada satu kasus di mana pada saat radang lagi hangat-hangatnya, itu didiamkan, ya didiamkan sehingga pecah. Nah, kalau pecah yang tadinya sayatan itu di sini, Bapak Ibu ya, kelihatannya pointer saya di sini sekitar 15 cm, itu jadinya panjang dari ujung dada sampai bawah. Karena dia pecah dan sudah menyebar, Bapak Ibu. Ini dari atas, kita tarik. Ini pusarnya kita hindari, ke bawah lagi, terus kita buka. Ya, ini contoh laparotomi aja ya. Cuma ini kasusnya memang bukan untuk usus buntu. Ah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita buka semuanya ya. Kita buka semuanya. Tuh, ya. Ini prosedurnya cukup rumit Bapak Ibu. Ini operasi kalau ditanya operasi kecil apa sedang apa besar, ini besar. Ya, ininya kita buka sampai semuanya kelihatan. Nah, baru itu nanti diambil usus buntunya, dibersihkan semua. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ada kabar baik Bapak Ibu. Semakin ke sini ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin baik, ada yang namanya operasi lubang kunci, ya, laparoskopi namanya. Kalau tadi yang pecah namanya laparotomi, kalau ini laparoskopi. Jadi ini operasi minimal invasif, pemulihannya lebih cepat dengan hanya ada lubang-lubang saja, ya. Sayatan kecil 3 sampai 4, beberapa instrumen dimasukkan, lalu dilakukan tindakan dengan menggunakan kamera. Seperti apa? Itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini operasi yang simple. Ya, cuma dilubangin satu, ya, dilubangi lewat lewat pusarnya. Terus agak kita ambil lagi, kita buatkan lubang. Ini nanti ada kamera masuk ke dalam. Ya, tentu ada lubang lagi, hanya lubang saja. Jadi hanya sayatan satu, ya. Ini kita masukkan alat, satu lagi kita buat di depan, ya. Setelah itu dengan menggunakan kamera kita bisa lihat ke dalam, kita bisa pilah-pilah itu langsung ususnya, kita cari usus buntunya dan bisa langsung kita buang, kita potong. Ini yang sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang itu dengan tindakan yang mungkin yang kekinian itu sudah tidak perlu ada jahitan panjang lagi di samping kanan. Bahkan setelah operasi kadang-kadang itu tinggal titik aja. Jadi tidak terlihat segitu. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu karena kecanggihan teknologi. Oke, pertanyaannya setelah operasi gimana sih biar kita itu berlangsung baik ya? Yang pertama, hindari makanan-makanan tersebut ya, makanan tinggi gula, makanan tinggi lemak, makanan pedas, di mana ini semua mempengaruhi metabolisme, akan memperlambat penyembuhan. Ya, apalagi kalau makanan yang dulu bikin usus buntu itu misalnya pedas, ada biji-bijian cabai, masih dimakan juga. Tentu kenyamanan kita akan terganggu, penyembuhan juga terhambat. Nah, rekomendasinya apa, Bapak Ibu? Rekomendasinya ya tentu makanan bervitamin, makanan yang bersifat antiinflamasi, vitamin A, lemak omega 3, probiotik dan lain-lain. Intinya adalah kembali kepada makanan sehat, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya ini, bisa dicegah nggak? Nah, ini kalau saya bilang susah-susah gampang. Ya, pencegahan usus buntu itu susah-susah gampang. Karena apa? Ini yang ideal Bapak Ibu ya. Tapi timbul saya makan serat tuh nggak cukup tuh. Saya kadang nggak suka sayur-sayur tapi kok aman-aman aja. Nah, sebaliknya ada saya sudah
berusaha baik, tapi sekalinya makan pedas kena. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada kaidah-kaidah dasar kesehatan. Apa? Pertama, apapun penyakitnya, apapun yang kita hindari, cobalah kita untuk makan sehat yang standar. Ya, nah, makanan sehat yang standar itu apa? Ini ada, ya, mengkonsumsi serat yang cukup, mengkonsumsi sayuran dan buah. Nah, ini yang poin 3 sih sebenarnya, inilah ya, biasa lah ya. 4, biasa minuman beralkohol hindari, gas hindari ya. Minum air putih minimal 8 gelas. Nah, ini juga baik untuk ginjal kita. Yang pasti jangan menunda buang air besar karena ada kebiasaan menunda itu akan merubah proses biologis kita sendiri. Ya, saya ingat saya ada teman yang buang air besarnya tuh sampai 3 hari sekali, Bapak Ibu. Penyakitnya banyak banget jadinya. Usus buntu sih belum, cuma satu dia akan terancam kanker juga. Dia akan terancam yang namanya infeksi perut dan lain-lain gitu ya, lebih mudah infeksi ya. Bisa menyebabkan hemoroid. Kenapa? Jadi fesesnya mengeras seperti itu ya. Dia tinggi serat juga bagus. Nah, yang utama jika sudah mendapatkan sebagian gejala bisa pergi ke dokter. Nah, dari 1 sampai 7 ini Bapak Ibu ya, dari poin yang ini juga makanan bervitamin ya, antiinflamasi. Nah, tentunya kita berpikir dong, selain makanan apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata Hai sudah menyediakan nih, ya sudah menyediakan ada herbal-herbal yang bisa mencegah dong ya, mencegah Bapak Ibu sekalian biar tidak terkena penyakit usus buntu dan yang lainnya. Herbalnya apa itu? Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan sejawat saya gitu ya. Nah, eh, sebelum saya akhiri ya, ada satu benang merah yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga ahli ya, sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan kesehatan dalam bidang herbal. Yang pertama, selalu lihat resiko terhadap pasien pada saat kita memberikan nasihat atau memberikan herbal ya. Kenapa resiko? Satu, malam ini kita bicara usus buntu ya. Pada saat ada orang datang ke Bapak Ibu, saya mau dong herbal apa ya? Kok perut saya sering sakit nih, saat ini lagi sakit banget nih. Nah, kalau orang lain dia akan langsung kasih, oh ini aja Bu, pakai ini. Nah, ya pertanyaannya, apakah sudah diperiksa? Ya, apakah benar ini aman, hanya sakit mah saja? Nah, karena Bapak Ibu malam ini sudah ikut share dengan saya tentang usus buntu, begitu ada yang mengeluh sakit dan kebetulan saat ini lagi sakit nih Pak, lagi sakit nih Bu, Ibu boleh memeriksa ya. Coba apakah sakitnya di kanan bawah? Bukan ya? Iya nih agak di sini, Ibu pencet aja. Begitu Ibu pencet, dia langsung kesakitan. Hati-hati itu usus buntu. Saran saya, berikan advice, Bu, ini kemungkinan usus buntu. Saran saya, konsul dokter dulu apakah perlu dilakukan operasi. Atau mungkin ini sudah berlangsung kronis sehingga tidak perlu dioperasi. Kalau dokter sudah memberikan diagnosis, baru nanti saya akan bantu support dengan obat-obatan herbal. Nah, itu lebih aman buat Bapak dan buat pasien, ya. Walaupun ada sebagian dokter bilang usus buntu bisa dengan antibiotik tertentu. Ya, saya testimoni ada beberapa kita berikan antibiotik sembuh, tapi ada risiko yang harus kita pikirkan. Satu, apabila satu pasien tidak respon, itu kemungkinan pecah itu akan lebih berat. Operasi yang jadinya kecil jadi besar. Nah, selalu kembali lagi saya informasikan, hati-hati resikonya Bapak Ibu. Ya, jadi malam ini Bapak Ibu nambah ilmu nih tentang apa? Tentang nyeri perut itu kanan bawah kita pencet bisa jadi usus buntu. Kalau usus buntu akut yang baru terjadi itu belum pecah, saran saya ayo bawa ke rumah sakit, nanti dokter operasi atau apa gitu ya. Kalau yang sudah kronis baru bisa kita mungkin dengan obat-obatan. Tapi apabila ibu bapak sudah mengedukasi, pasiennya tetap berkeras, nggak mau, ya ibu udah berusaha, ya apa boleh buat. Ya, maunya apa, maunya herbal, ya nanti kita berikan yang terbaik. Walaupun kita sudah wanti-wanti, ini beresiko seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari saya sekian. Barangkali nanti misalnya ada pertanyaan, boleh
Kita diskusi aja share-nya ya, Dokter Maulana, sifatnya diskusi gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan Dokter Maulana, barangkali mau yang bahas tentang herbal ya. Terima kasih Dok. Saya izin stop share ya. Agak lebih Oke, dalam terima nanti kasih Bu Dokter Maulana, saya serahkan. ya, baik, terima kasih Dokter Jimmy. Mungkin nanti perlu agak lebih dalam bahas tentang peritonitis mungkin ya, komplikasi pasca. Kalau misalnya tidak dibiarkan tadi kan, dokter sudah menyentuh itu, mungkin agak bisa masuk ke dalam. Kita kasih waktu dulu sebentar sebelum nanti mungkin kita bahas tentang peritonitis. Ke Bu Titi, monggo silahkan. Eh, Bagaimana produk Baik, HI berperan dalam oke. membantu untuk kasus usus buntu. Baik, Monggo. baik. Terima kasih Dokter Maulana, terima kasih Dokter Jimmy. Menarik itu tadi yang disampaikan Dokter Jimmy. Oke ya, izin share PPT. Saya ucapin selamat datang buat Bapak Ibu semua. Hari ini dapat ilmu yang luar biasa ya dari Dokter Jimmy terkait dengan usus buntu. Ya, saya izin share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebenarannya kemarin saya dapat kasus kayak gini, teman gitu ya, khusus buntu ya kan, nyeri gitu kan, nyeri kan udah di USG aja. Nah itu benar tadi yang Dokter Dini sampaikan bahwa memang kita perlu untuk menyarankan advice dulu kalau terkait dengan hal ini karena mungkin tadi khawatirnya dalam kondisi akut gitu ya, atau mungkin tadi kalau kronis, mungkin kalau untuk masalah akut dan kronis mungkin Bapak Ibu yang pernah hadir sebelumnya terkait dengan inflamasi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Dokter Maulana ya. Oke, hari ini saya mau share sedikit tentang produk-produk yang ada di HAI kaitannya dengan usus buntu atau mungkin juga kesehatan usus secara seluruhnya dan spesifiknya usus buntu. Oke, ya. Dalam hal ini tadi pendahulu sudah disampaikan oleh Dokter Jimmy, radang usus buntu, pencegahannya, penanganannya, kan kemudian juga bagaimana penggunaan herbal high. Oke, radang usus atau appendix ini prevalensinya di Indonesia tuh 24,9 kasus per 10.000 populasi. Banyaknya paling tinggi di usia 20 sampai 30 tahun ya. Nah, itu dia. Nah, produk high apa aja nih yang terkaitan dengan usus buntu dan kesehatan usus ya pada umumnya. Di sini saya mau menyampaikan terkait dengan Kurkutama, Mogarlia, Renko, Gamasigamat, Primonoga, dan Bio Almira. Oke, yang pertama itu saya mau sampaikan tentang Kurkutama. Ya, Kurkutama kalau Bapak Ibu, Kurkutama di sini adalah obat tradisional yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tadi Bapak Ibu udah disampaikan paparan dari Dokter Jimmy kaitannya dengan penyebab, dengan gejala bahwa ada penyebabnya ada karena terjadi infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ya kan. Kemudian juga ada karena sumbatan makanan dan segala macam, dan kemudian juga karena penyebabnya cacing ya gitu. Nah dari sini di Kurkutama ini ada beberapa bahan-bahan herbal pilihan yang kaitannya untuk kesehatan usus. Pertama di sini ada temulawak ya, kemudian ada ekstrak kunyit, ada herba meniran, ada herba pegagan, ada daun kelor, ada ekstrak gamat. Ya, ini semuanya kita familiar dengan temulawak sama kunyit, meniran dan pegagan ya, atau mungkin kalau orang Sunda namanya ada antanan gitu ya. Daun kelor, gamat ya. Nah, di sini apa aja tuh? Ada temulawak, dia ngandung namanya flavonoid, alkaloid, ada fenolik, saponin, triterpen, glikosid ya. Nah, waktu itu udah pernah disampaikan kaitannya dengan temulawak dengan yang disampaikan oleh Dokter Maulana kaitannya dengan antiinflamasi atau inflamasi, bagaimana yang mengandung fenol itu adalah sebagian besar adalah sebagai antiinflamasi dan ini ada di dalam temulawak ya.
Rimpang temulawak ini dia tadi menghilang rasa sakit, ada antibakterinya, ada anti jamurnya, ada anti diabetesnya, ada antioksidannya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan anti tumor. Kalau tadi disampaikan sama Dokter Jimmy, ada proses yang namanya karena infeksi bakteri. Nah, di dalam rimpang temulawak itu ada antibakterinya, ya, anti jamur. Bahkan di dalam nanti dia sama-sama kunyit mengandung kurkumin. Kurkumin itu kalau di kunyit ya ada juga kurkumin ya, nanti fungsinya tuh kalau di kunyit dia sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, dan juga dia kurkumin ini bisa digunakan sebagai obat cacing karena dia menghambat enzim yang dibutuhkan oleh cacing gitu ya. Jadi cacingnya mati tuh gitu ya, nggak bisa hidup karena ada kurkumin ya. Kalau tadi Dokter Jimmy sampaikan penyebab-penyebabnya, ada yang namanya karena virus ya, dan dipengaruhi otomatis oleh imunitas kita. Kemarin pas kita bicara tentang inflamasi, kita mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dalam itu Dr. Maulana sebelumnya, bahwa terjadi proses peradangan. Proses peradangan itu akibat apa? Daya tahan tubuh yang turun. Nah, apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Kita butuh yang namanya antioksidan, kita butuh yang namanya zat yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan di sini ada di dalam ekstrak rimpang temulawak. Dan juga ada di dalam kunyit. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Jimmy bahwa kita sering makan goreng-gorengan yang mengandung minyak, ya kan? Nah, dengan adanya herbal ini, ya, dia ada yang bisa menurunkan kadar lemaknya dan kolesterol dalam darahnya. Kenapa? Ya, tadi dia ada zat-zat yang bisa menurunkan, memecah lemak itu, ya, sehingga dia nggak terlalu banyak di dalam usus, ya. Nah, yang kedua ada yang namanya ekstrak herba meniran, ya. Nah, menirannya udah tahu ya, kita di sini yang namanya herba meniran itu dia mengandung flavonoid lagi, alkaloid, ya, steroid, ada yang namanya fenol juga, berarti ada anti radang, ada saponin, ya kan, triterpen, kumarin, minyak atsiri. Nah, di sini dia fungsinya kembali lagi sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi, kemudian juga antipiretik, demam, antibakteri, antivirus, antihiperglikemi, ya, terus kemudian antioksidan, anti tumor. Kemudian juga di sini untuk ada untuk herpes ya, untuk melancarkan haid. Intinya adalah ekstrak herba meniran ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena dia bisa sebagai tadi antivirus ya. Banyak. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Jimmy, peradangan di dalam pencernaan bisa masuk lewat makanan yang mengandung tadi virus, bakteri, cacing gitu ya. Nah, dengan adanya kandungan ekstrak herbal ini di dalam asupan yang kita asupan kita ya, dalam hal ini di kurkutama, otomatis usus kita juga memiliki sebuah mekanisme tambahan untuk bisa melawan tadi kuman maupun virus ya. Terus kemudian di sini ada ekstrak herba pegagan ya, pegagan ya, yang kalau kemarin pekan lalu Bu Irin sampaikan kaitannya dengan pegagan, dia bisa menjadi pengencer darah kalau misalnya darahnya dia juga mampu menurunkan tekanan darah, terus menurunkan kadar gula darah sebagai antiinflamasi, ya kan? Nah, penyembuhan bekas luka. Kenapa? Karena mungkin tadi di dalam pencernaan, ya, bisa terjadi luka-luka, ya, karena terjadi bisul-bisul ataupun karena terjadi inflamasi. Belum lama ini kebetulan kerabat saya itu kena yang namanya IBL ya, Infectious Bowel Disease ya. Ya, kemudian di situ ada yang namanya dia kena Crohn disease, itu benar-benar dari ujung sampai ujung ususnya itu luka, bahkan kena appendicitis. Ya.
itu kalau dilihat hasil gambarnya itu, aduh benar-benar peradangannya itu hebat banget ya. Dan belum lama ini baru Kamis kemarin akhirnya wafat ya. Tadi operasi yang disebutkan oleh dokter Jimmy itu benar, seluruh bagian perut tuh akhirnya karena udah terjadi luka ya, peradangan yang meluas ya di situ. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita perlu merawat diri kita, menjaganya jangan sampai terjadi peradangan yang begitu hebat, bahkan peradangan usus buntu ini ya. Jaga makanan yang tadi dokter Jimmy bilang, dan tadi ada asupan herbal. Di sini ada yang namanya pegagan, itu bisa bekas luka. Memang benar, saya udah pernah uji coba ini bagaimana pegagan itu bisa menutup luka ya, baik itu luka luar itu dengan cepat. Kemudian juga di sini yang di dalam kur utama itu ada yang namanya ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelor ini luar biasa ini. Dia berkhasiat sebagai antioksidan, antimikroba lagi, antiinflamasi, analgesik ya. Analgesik itu kayak misalnya antipiretik demam, kalau itu kayak pusing gitu atau segala macam. Kemudian menurunkan kolesterol ya kan, meningkatkan produksi ASI, membantu menghambat pembentukan asam urat. Selain itu, tadi dokter Jimmy bilang banyakin vitamin C gitu kan. Nah, ternyata di daun kelor ini dia itu vitamin C-nya lebih banyak dibandingkan jeruk. Kalsiumnya lebih banyak dibandingkan susu. Kemudian vitamin A-nya lebih banyak dibandingkan wortel, ya. Kemudian dia memiliki yang namanya protein, ya. Itu diklaim bisa sama dengan susu dan telur. Ini ada saya baca jurnalnya tahun 2005. Dia mengandung 46 antioksidan dan 36 antiinflamasi. Nah, di antioksidan dan antiinflamasi dan juga tadi imunomodulatori, jadi mengatur keseimbangan ke daya tahan tubuh. Dan untuk beberapa kasus peradangan yang kaitannya dengan kondisi gitu kan, kolitis gitu kan, dia ada penelitiannya yang bisa memberikan hasil yang lebih bagus, tapi belum uji klinis, masih pada hewan, ya. Nah, di sini juga ya ekstrak daun kelor ini yang luar biasanya lagi, dia juga bisa obat cacing kremi sama obat cacing pita. Ya, kalau tadi selama ini kita anggapnya mungkin kalau pernah dengar beberapa ada dokter yang menyampaikan tentang manfaat daun kelor, memang manfaatnya luar biasa. Ya, dan di dalam kur utama ini ada daun kelor. Ya, dan dia juga ternyata bisa memiliki yang namanya antispasmodik. Jadi kalau kita kejang perut tuh agak kejang sakit gitu ya, dia bisa meredakan, lebih bikin rileks gitu. Nah, kemarin saya sendiri nyoba ini ya, saya ada problem di usus, saya coba, alhamdulillah jadi lebih baik ya, bahkan udah nggak kerasa lagi tuh sakitnya. Padahal selama pernah berminggu-minggu saya sebelum saya minum herbal tuh saya rasanya sakit ya. Nah, ternyata minum kur pertama alhamdulillah jauh lebih baik ya. Nah, di dalam kur pertama ini juga mengandung ekstrak gamat. Nah, ekstrak gamat ini tadi ada omega 3-nya. Tadi dokter Jimmy bilang bagaimana caranya kita mengkonsumsi serat ya kan? Mengkonsumsi juga omega 3 ya kan? Nah, di sini di gamat mengandung omega 3. Dan dia benar-benar bisa mengatasi gangguan luka pada lambung. Kemudian dia bisa untuk sebagai antiinflamasi yang luar biasa ya. Saya juga udah coba ini. Saya kan suka coba-coba dulu. Kok ini gimana dosis kalau segini gitu ya. Nah, ini ya. Terus kemudian berikutnya ada yang namanya setelah kur utama ada yang namanya Bugarlia. Ya, tadi di sini isinya ada kulit manggis, ada daun hijau, dan madu. Ya. Nah, di sini ekstrak kulit manggisnya dia mengandung santon, mengandung asam fenolat lagi, ya kan? Berarti ada flavonoid, ada alkaloid. Berarti dia bisa jadi
antiinflamasi, ya kan? Nah, di sini tuh membantu mencegah peradangan, menurunkan kadar gula darah, ya kan? Menurunkan kadar kolesterol. Nah, di sini mencegah gangguan sistem pencernaan, ya, di Mogarlia. Nah, kemudian ada membantu mencegah diare yang berlebihan, artinya ada kesetimbangan di situ. Ya, sementara di dalam Mogarlia juga ada yang namanya ekstrak daun teh hijau. Dia mengandung yang namanya epigallocatechin, ya kan? Dia bisa meningkatkan metabolisme, ya, menyeimbangkan kadar lemak dalam tubuh kita. Dia mencegah naiknya berat badan berlebih, ya. Kemudian mencegah timbulnya sel kanker. Nah, ini membantu meringankan sembelit. Di satu sini membantu mencegah diare, di sini meringankan sembelit, ya. Kemudian dia membantu meningkatkan fungsinya sebagai antioksidan. Ini sebagai di daun tehnya, ya. Ini Mogarlia. Kemudian ada Renko. Nah, ini Renko, ya. Kenapa harus ada Renko gitu, ya kan? Jadi di sini ada tadi ekstrak daun teh hijau, fungsinya kayak tadi. Kemudian juga ada asam gelugur, ada rimpang kunyit, ada daun kemuning, ada jati Belanda. Nah, ya kenapa kok ada Renko sih, Bu Titi? Karena di sini ada apa? Ada daun jati Belanda. Daun jati Belanda itu dia bisa merangsang usus untuk mengeluarkan feses atau tinja. Ya, di situ fungsinya jadi lebih mudah. Nah, sementara tadi yang disampaikan oleh Dokter Jimmy salah satunya sembelit dan kotoran, ya, yang dia nggak keluar, yang buang air besarnya sampai 3 hari, mengalami gangguan gitu. Nah, dengan ada Renko, salah satu di dalamnya ada jati Belandanya, maka peristaltik usus tuh lebih 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 cepat, jadi lebih mudah mengeluarkan si fesesnya keluar dari tubuh kita. Kenapa? Karena dia mengandung zat aktif, ada flavonoidnya, ya kan, ada asam fenolatnya lagi, ada terpen, triterpen, ada resin, ya kan. Dia bisa membantu mengurangi obesitas, membantu kolesterol dalam darah untuk jati Belanda. Kemudian di sini ada yang namanya asam gelugur, ya. Asam gelugur berbagai penelitian dia membantu menurunkan berat badan, mengatasi hipertensi, mengatasi diabetes, baik untuk kesehatan jantung dan membantu menurunkan kolesterol jahat di asam gelugur. Membantu menurunkan berat badan. Walaupun ini namanya asam, kemarin Bu Irin sampaikan bahwa pH-nya tuh nggak pH asam, ya. Kenapa? Di sini di asam gelugur itu tadi ada vitamin C, ya kan? Kemudian ada yang namanya asam didikonoat, ya. Kemudian ada beberapa asam organik, ya kan? Fenolik lagi sebagai antiinflamasi, ya. Dia baik untuk kesehatan jantung. Saya juga udah nyoba Renko, jadi saya uji coba, ya. Sengaja saya makan yang enak-enak kemarin tuh, berapa minggu yang lalu, ya. Makan yang enak-enak tuh adalah saya sukanya makanan Padang, ya kan, di simple restoran rumah makan sederhana maksudnya. Nah, itu saya makan, kemudian saya tes yang namanya dengan alat saya, kolesterol saya berapa nih setelah dari simple restoran, ya, besoknya. Ternyata kolesterol saya 260, ya kan. Saya minum Renko. Berapa dengan dosis yang sesuai. Ya, 3 hari kemudian turun 230, ya. Selama 8 hari itu turun jadi 198. Nah, gitu. Jadi turunnya lumayan. Jadi saya uji coba sendiri gitu, ya. Tapi jadi ya itu kebiasaan makannya tetap bisa makan nasi Padang gitu. Jadi nggak kemarin sempat sengaja saya makan nasi Padang tuh seminggu bisa sampai 3 kali sehari dengan makan yang enak-enak kesukaan saya. Saya mau uji coba. Ternyata benar dari 260 naik turun sampai terakhir 198, ya. Tapi jangan ditiru, ya. Itu karena saya suka uji coba. Nah, terus kemudian di situ juga ada daun kemuning, ya, yang membantu mengurangi lemak tubuh berlebihan, membantu menyembuhkan memar, ya kan, sakit rematik, kemudian juga
menurunkan kolesterol dalam darah. Nah, selain itu, selain tadi ada Mogarlia, ada Renko, ada juga yang namanya Primunoga dan Bioalmira. Nah, di Primunoga ini ada, kembali lagi, ada kulit manggis, ada propolis, ada daun sirsak, ya. Kalau golongannya senyawanya tadi kulit manggis sudah disampaikan, ya kan? Kalau kulit manggis, nah di sini, ya, Primunoga, ya. Kemudian ada propolis, ya. Kemudian ada daun sirsak, ya. Kalau propolis dia mengandung vitamin C dan A. Vitamin C-nya sebagai antioksidan dan meningkatkan imunitas. Ini banyak banget ini apa fungsinya propolis, ya, sebagai aktivitas sebagai antiinflamasi, kemudian anti jamur, protozoa, ya kan, antivirus, banyak banget apa fungsi dari propolis. Kemudian juga nih daun sirsak berfungsi untuk melawan parasit dalam tubuh, dalam usus. Jadi Primunoga sebagai antioksidan yang tinggi dan juga antiinflamasi ditambah dengan Bioalmira. Jadi daun kelanya mengandung daun sirsak, ya, ada daun sirsak yang berpotensi anti bakteri, ya, dan segala macam. Ya, mungkin itu yang ada di HAI. Jadi ada yang namanya tadi ada yang namanya Kurkutama, Mogarlia, Renko. Nah, gamat sih gamat tadi udah saya sampaikan tentang kaitannya dengan gamat karena ada di dalam Kurkutama. Ada Primunoga dan juga Bioalmira. Saya udah nyoba semua dan saya alhamdulillah, nah itu dia kolesterolnya juga alhamdulillah, juga buang air besarnya juga alhamdulillah lancar gitu kan. Kemudian berat badannya juga terpantau stabil, ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Standar naik atau standar turun ini Bu Titi? Oh, standar turun, standar turun, standar turun, Gitu. dan stabil. Saya Alhamdulillah. jaga. Standar Oke. turun dong. Saya sengaja, Baik. tapi gini bisa makan enak, tapi tetap bisa menjaga stabilitas tubuh gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, baik. Dokter, Dokter Jimmy. Ya, 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 alhamdulillah. Apa mau jelaskan sedikit lagi tentang peritonitis mungkin dok sebagai tambahan nanti setelah itu baru kita akan boleh diskusi jawab. tanya jawab ya. Monggo, ya dok. Ini Izin, juga, Dok. aduh, Saya ini lagi masuk kamar dulu, baru Hah? nyampe kos. Masya Allah. Aduh, seru dah. Ya, jadi anak kalau di Bandung. Jadi anak kos. Jadi anak kos ya dok di Bandung. Jadi anak kos. Seru ya. Oke. Ya, baik. Ya, bisa dokter untuk kita belum ya lagi masih ini ya Oke. prosesi. Sampai mana tadi? Baik, tadi Bu Titi sudah menjelaskan kepada kita tentang beberapa produk yang ada di HI yang bisa membantu. Cuma mungkin kalau dokter berkenan bisa tambahkan sedikit tentang peritonitis karena memang kan ini juga Ya. menjadi bagian dari komplikasi yang bisa terjadi pasca usus buntu yang tidak dilakukan perapihan. Monggo silakan sebentar dok. Ya, terima kasih. Bu Titi tadi saya di mobil juga mendengarkan. Ini luar biasa banget nih. Kalau orang bilang daging semua nih, ya. Jadi Bapak Ibu semangat, tambah semangat ini kita tambah pinter nih, ya. Saya juga ini Bu Titi saya penggemar nasi Padang. Iya lama, simple restoran dok, restoran sederhana. Timber restoran ya, jadi saya juga mengkonsumsi ya obat-obat herbal dari HAI. Jadi saya menyambung yang tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan, nanti pertanyaan dari Ya, diatur sama dokter ya iya, Maulana ya. iya. Oke, Nah, siap. tadi ada bicara yang namanya apa komplikasi ya. Jadi Komplikasi, ya. komplikasi usus buntu itu bahasa ada namanya peritonitis ya.
Nah, ini mengapa kita harus main aman, Bapak Ibu ya? Kita harus melihat resiko yang ada pada klien kita kalau nyeri kanan bawah ya. Karena apa? Pada saat itu ternyata betul usus buntu, itu ada resiko pecah. Walaupun Hmm. di suatu keadaan bisa ditangani tanpa operasi, ada kalau saya ditanya. Ya, Dok pernah tuh didiemin sembuh? Ada, tapi bukan sembuh. Dia menjadi kronis Bapak Ibu. Dia menjadi kronis dan akan menjadi masalah di waktu yang akan datang. Itu pun harus diobati kuat pada saat terjadi akut itu ya. Nah, kalau kita tidak kuat Bapak Ibu, obatnya kurang, itu bisa meradangnya tambah dan bisa pecah ya. Begitu pecah, jadi gampangnya adalah balon itu isinya bakteri, itu isinya sel radang. Semakin bengkak, 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 pecah. Begitu pecah, yang tadinya ada tertutup di bagian kecil usus di kanan bawah perut, begitu dia pecah, menyebar ke seluruh usus, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pada saat dia menyebar, tentu bakterinya yang tadinya terbatas itu ikut menyebar, Bapak Ibu. Kemana? Ya, rongga antara usus dengan dinding perut itu ada namanya rongga peritoneal gitu loh. Ya. Ya. Selaputnya ditamakan peritoneal abdomen. Pada saat terisi bakteri menyebar kemana-mana, sel radang kemana-mana, itu yang menyebabkan peradangan ke seluruh dinding peritoneum. Nah, tadi itis itu apa sih? Itis peradangan. Begitu peradangan semuanya jadi peritonitis, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya, apa dok bedanya tindakan pada peritonitis atau yang masih usus buntunya belum pecah? Kalau usus buntu belum pecah, bisa operasi sedikit tadi ya. Yang di slide saya operasi 10 sampai 15 cm Ya. atau yang minimal invasif dibikin lubang Ya. 3 Ya. ya. Kalau sudah peritonitis tidak bisa, harus semua Bu, dari Hmm. bawah ulu hati ke bawah Ya. ini. Itu pertama semuanya itu kita kuras. Satu rongga itu kita kuras ya. Semua kotoran, semua nanah, semua bakteri itu kita keluarkan. Habis kita keluarkan, usus buntunya kita tangani, di make sure lagi semuanya clear, yang meradang, yang sudah nekrosis kita buang, kita gunting, tutup lagi satu-satu. Itu resikonya apa? Resikonya nyawa Bapak Ibu. Nah, Hmm. pertanyaan berikutnya, Dok, apakah peritonitis hanya karena usus buntu? Enggak. Ya. Justru Itu. peritonitis yang karena usus buntu itu biasanya peritonitis yang bukan utama gitu. Yang kedua, yang sekunder lah istilahnya. Sedangkan kalau peritonitis yang benar-benar peritonitis itu paling sering kita sebutnya primer ya Bapak Ibu. Itu karena gangguan liver Bapak Ibu. Hmm. Nah, Ya. memang pencernaan ini dekat dengan liver ya. Jadi pertama kali herbal yang bagus kita konsumsi pada saat kita sehat itu adalah apa? Satu yang memproteksi pencernaan dan liver. Karena dari dua itu bisa kemana-mana ke penyakit degeneratif, diabetes, hipertensi, jantung dari makanan, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi jangan remehkan usus buntu, ya, karena apa? Ada ancaman pecah jadi peritonitis. Kalau sudah peritonitis, duitnya butuh banyak. Kalau pakai BPJS susah banget Bu cari rumah sakitnya, antri. Nah kalau udah pecah begitu antri kan bahaya banget ya Dok ya. Ya. Pokoknya serba sengsara gitu ya. Jadi tetap Ya. benang merahnya apa tadi saya, semakin Bapak Ibu mengerti masalah medis ya, itu Bapak Ibu semakin berhati-hati dalam memberikan edukasi herbal. Ya. Pokoknya kita buat member herbal itu pinter-pinter, bukan jual kecap Hmm. ya. Pinter-pinter bisa memberikan Oke. nasihat yang baik. Insya Allah kalau Ibu ikhlas memberikan nasihat, biarpun mereka ke dokter Bu, begitu sudah selesai operasi, balik lagi ke Ibu, tanya, Ya. Ibu saya sudah beres nih, ternyata benar usus buntu. Dan karena Ibu saya udah operasi beres. Pasti jadi langganan Ibu, gimana dong biar saya nggak kena penyakit yang lain, baru kita masuk di situ. Seperti itu ya. Jadi kita lebih wise. Mana yang bisa kita terapi langsung,
mana yang kita bisa kita support setelah terapi medis dilakukan seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau Oke. tanya-tanya, silakan Pak Dokter. Ya, baik, Dok. Ya, kita masuk pada, jadi sebenarnya ini sudah pada pertanyaan di awal nih dari Ko Wandi. Tadi sudah dijawab oleh dokter ya tentang kalau sudah pecah, kemudian kaitannya dengan apa yang akan bawa pengaruh pada organ yang lain. Tadi sudah dibahas oleh dokter. Terus kemudian apakah ini dari Bu Enda, apakah selalu diagnosa usus buntu bila sakitnya di perut kanan bawah? Ya. Oke, monggo dokter, silakan. Ya, saya akan ini dulu ya. Saya kalau share screen di itu langsung kelihatan gambar ya, Dok ya. Iya dong, monggo. Saya sekalian Silakan. jelaskan ya. Nah, Nah, eh, kelihatan. ini ya kelihatan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu barangnya itu ya misalnya tangan kita bisulan ya. Tangan kita bisulan di jempol. Tentu jempol yang sakit ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau di kelingking sakit. Nah, ini ada gambaran. Ini usus kita nih Bu. Ini usus kita nih. Ini ada liver nih. Nah, ini lambung nih Bapak Ibu nih. Ini lambung nih ya. Kenapa khas sekali kanan bawah? Karena usus buntu letaknya di sini. Tadi saya baca juga bagaimana kalau yang ulu hati. Nah, ulu hati itu di sini Bapak Ibu. Ini ulu hati nih. Ini liver nih ya, hati. Ini lambung, ini ulu hati. Kalau sakit di daerah sini, biasanya itu sakit gastritis. Ini lambungnya. Ya Bapak Ibu ya, sakit gastritis. Kalau di sini, ini biasanya sakit apendisitis. Pertanyaan saya, ada pertanyaan pasti nggak Dok? Nggak pasti juga. Nah, setidaknya kita bisa ngeliat gambaran ini Bapak Ibu ya. Begitu ada sakit area sini, ini ada liver, ada lambung, yang sering lambung. Kalau Ibu lebih sensitif lagi, bisa latihan. Liver ini kalau bermasalah bisa kita raba loh Bu. Ya, ini kan ada tulang nih. Kalau dia bermasalah dan membesar sampai sini, kita bisa meraba. Dokter tuh apal tuh. Megang-megang perut, wah livernya bengkak nih Bu. Sakit nih Bu, bahaya nih. Periksa lab deh gitu. Ya. Ulu hatinya dipencet. Ini kemungkinan gastritis nih Bu. Dipencet-pencet nggak keras, kalau liver keras. Ini nggak keras nih, tapi isi kayak udara gitu lambungnya tuh. Kalau sini paling khas adalah usus buntu. Itu udah paling sering usus buntu. Ada hal lain nggak Bu? Oh tentu ada. Ini kan ada usus besar. Radang usus besar juga bisa nyeri tekan di sini. Dok, seluruh perut saya dipegang aja sakit. Nah, kalau Ibu ke UGD, seluruh tubuh dipegang aja sakit, dokternya langsung curiga yang tadi tubuh apa? Peritonitis. Ada radang usus sampai pecah sampai radang peritoniumnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau pasti nggak Dok kanan bawah usus buntu, sebagian besar prosentase paling tinggi usus buntu, tapi yang lain bisa. Sehingga dibawa ke UGD, di USG, periksa lab akan ketahuan. Ya. Nah, terus ini lokasinya, bentar. Nah, di sini ya, kuadran yang sini nih, bawah nih. Ini biasanya usus buntu. Ya, kalau di sini saluran kemih, gangguan infeksi saluran kemih. Ya, di sini gastritis. Di sini bisa usus besar bisa liver bisa. Di sini juga bisa usus besar karena dia ada nih bentuk kotak begini usus nih, ya bentuk kotak gitu, ya. Oke, itu penjelasannya ya. Sebagian besar usus buntu, jadi langsung ke dokter ke IGD, tapi tidak pasti bisa yang lain, gitu ya. Ya, ya, jadi bisa beragam ya dok. Bisa. Jadi bukan hanya di usus buntu karena kolitis atau radang pada usus besar pun Betul, usus besar juga bisa sama. seperti itu sama. Oke. Nah, Dok, Baik. saya tambahin Dok satu Dok. Ya. Ada satu, Ibu-ibu, Bapak. Ini penting nih ya. Usus buntu tiba-tiba, Bu. Ya, tiba-tiba. Sedangkan misalnya kita ada radang usus itu biasanya, Dok, udah sebulan saya perut nyeri terus. Betul, Makin betul. lama makin sakit. Nah, udah deh. Itu berat juga itu. Ya, Iya. hati-hati namanya sakit perut dah pokoknya deh ya. Ini biasanya kalau gini Dok, yang perempuan-perempuan, masa sih saya makan pedas kuat gitu Dok.
Termasuk istri saya kalau makan pedas level 10, Dok. Masya Allah, serem, serem. Serem, bener. Oke, silakan. Oke, oke, baik. Ya, tadi juga ada pertanyaan pada beberapa pertanyaan tentang ketika sudah selesai. Jadi operasi usus buntu, terus kemudian apakah mungkin akan mengalami kembali kondisi tersebut, Ya, Radang? Ini ya. udah Kalau operasi. kalau pertanyaannya apakah bisa usus buntu lagi, pasti nggak bisa. Karena Pak usus buntunya udah nggak ada, Iya, ya. udah Tapi habis, kalau udah ada hilang. pertanyaan udah Ya, habis tuh, kecuali usus buntunya bercabang, Dok. ya. Ya. Ah, Tapi kalau pertanyaannya kita lebarkan, dulu usus buntu nyeri perut kanan bawah. Pertanyaannya, ya. sudah operasi usus buntu, apakah bisa nyeri lagi di bagian situ dan terjadi radang? Bisa, 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 karena masih betul, ada usus di situ. Ya, betul, betul. Mak, levelnya beda nih, Bapak. Ibu apa yang Hmm. tanya siapa tadi ya? Tadi ada di Budian. Nah, ya, nah, Budia. itu justru hati-hati ya. Biasanya sudah operasi usus buntu bermasalah lagi karena pola makannya tidak diperbaiki. Biasanya itu. Ya, Pasti ujung-ujungnya ke situ. Ya, jadi harusnya yang sudah usus buntu harus lebih baik lagi pola makannya ya. baik. Oke, ini dari Budia. Budian, Budian, bukan Budia. Ini anaknya beliau itu pernah mengalami usus buntu operasi. Terus Ya, kemudian pertanyaannya adalah penyebab anak-anak terkena usus buntu itu apa dan apakah kembali dari tadi ya udah dijawab ya. ya, Apakah kembali bisa kambuh sudah dijawab. Tapi kemudian ya. penyebabnya dok pada anak-anak apakah Anak-anak sama pasti dengan orang makanan dan dewasa? infeksi. Ya, anak-anak Ya, pasti paling sering makanan dan infeksi. iya, Ya, iya, iya. bakteri eh, kalau pencernaan tuh helikobakter ya, Dok ya, biasanya ya. Iya, iya, betul, betul, Ya, betul. itu banyak di jajanan. Ya, hati-hati Hmm, anak-anak itu makanan yang menyebabkan infeksi dan satu tangan itu kalau anak-anak sering comot sana, comot sini, main nggak jelas iya. di mana-mana, lupa cuci tangan, makan langsung. Ya, Iya, self hygiene ya dok, yang harus health dikuatkan memang hygiene, ya pada anak-anak memang. ya, sama Saat pemilihan jajan, Dok. betul, 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 ya. Oke, eh ini untuk Bu Titi ada pertanyaan dari Bu Fitri. Jadi karena kan tadi kita juga sudah bahas tentang bagaimana hubungan usus buntu dengan organ yang lain. Nah, kalau untuk apa produk yang bagus untuk pemeliharaan liver Tadi eh, Kurkutama. apa nih? Tadi Ya, Kurkutama itu bagus banget buat liver oke. ya untuk ininya karena dia bisa bantu untuk glutathione juga peningkatan glutathione transferase. Kurkuminnya juga bagus yang ada di dalam temulawak ya, temulawak. Hmm, Jadi itu Kurkutama Bu Fitri itu bagus banget untuk menjaga kesehatan liver. baik. Ada lagi Bu selain Kurkutama mungkin di Oh, tadi kan ada beberapa antioksidan dan ada Primonoga ya kan, hmm, ya, daun-daunnya dan segala macam. Ada apa bioarmera. Jadi ketika dia ya, sebagai antioksidan, antiinflamasi, maka kerjanya si hati ini jadi lebih ringan gitu, ya kan? ya. Seperti itu. Mungkin tambahan Bu Titi apikuna. Apikuna, Jadi iya apikuna. kan dia juga bersifat sebagai hepatoprotektor. Yes, itu Itu ada di sih, salah. utama itu. Iya, Pegadaian. Ya, ini boleh nih nah, kalau ya. itu di Oke, jadi udah lengkap semua. Dia di sip. Oceatusan juga sama Ya, kan di situ juga ada eh ada pikuna, ada ada ya, ada habas dan juga habatus sauda ya. kan ya, Habatus ya, sauda. Mm-mm. iya. Eh, oke. Baik, terus kemudian pertanyaan tadi sudah ya. Ini dok dari Bu Rini Manopo, jadi beliau itu Ya, hamil waktu itu lagi hamil 4 bulan, terus kemudian ya, bangun kamar mandi langsung tidak bisa duduk, ya, terus eh kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, besoknya langsung dioperasi.
Pertanyaannya kok nggak Oke. bisa bangun ya? Nah, itu. Oke. Ya, Dok. saya ada yang lupa ya. Salah satu ciri-ciri orang usus buntu jalannya, ya. Nah, Jalannya tuh miring begini nih. nahan Jalannya ya. begini nih, Bu, nih. Sakit. Sakit, ya. Takut. Sakit. Iya. Kenapa? Gerak dikit sakit, Iya, sakit ya. sekali ya. Dia ngangkat kaki kanan sakit, gerak dikit sakit. Nah, Iya, iya. ibu waktu hamil itu, aduh, lagi hamil aja juga udah sakit gitu ya. Lagi hamil sakit, begitu usus buntu bergerak dikit aja sakit, udah nggak bakal bisa bangun, Bu. Ya, nggak kuat dan sakit. Kalau ibu bangun maksain pingsan biasanya, ya. Banyak kasus wanita menahan rasa sakit sampai pingsan gitu, ya. Jadi karena di situ peradangannya tuh udah mungkin lagi hari kedua, ketiga itu ya, kedua lah, lagi merah banget gitu. Kayak bisul merah banget, dicolek aja langsung nyeri. Jadi ibu nggak berani bergerak. Itu yang bikin kita nggak, kadang ibu tuh nggak bisa bangun gitu. Iya, iya, sangat sakit sekali. Kalau kata Betul. orang Jawa Timur bilang, sakit, gitu. Iya, betul 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 betul. Gitu ya, oke, baik. Ini dari Bu Linda. Pertanyaan adalah pada tahun 2005, se- beliau menjalankan operasi usus buntu, kemudian setelah itu jadi nggak bisa makan pedas, Dok. Dan makan salah pasti perutnya sakit. Itu Oke. penyebabnya apa ya? Itu. Jadi satu ya, pada saat orang ada usus buntu atau tidak ada usus buntu, sebenarnya itu tidak mempengaruhi. Kok dulu nggak ada usus buntunya saya kuat pedas. Hmm. Sekarang tidak ada usus buntunya saya jadi nggak kuat pedas. Sebenarnya itu nggak pengaruh, ya itu tidak pengaruh ya. Yang pertama ya, kita itu bisa ada perubahan rasa segala macam itu bisa karena memang proses biologis Bapak Ibu. Hmm. Contoh, saya dari dulu nggak pernah makan pedas. Begitu makan pedas, saya perut nggak enak. Nah, pada saat ada orang-orang tertentu yang memang butuh waktu untuk pemulihan kembali ke proses biologis. Nah, setiap orang yang usus buntu baru operasi, saya jamin sejamin-jaminnya itu minimal 1 bulan tuh hidupnya tuh beres banget, lurus banget, ya. Nggak makan ini, nggak makan itu, nurut sama dokter, gitu ya. Nah, kemungkinan besar ibu selama 1 bulan atau beberapa lama ibu sudah tidak balik ke hal-hal seperti itu. Begitu mulai kena itu dia mulai susah merespon, ya, susah merespon jadi lebih tidak kuat rasa, lebih mudah kembung, ya itu hal pertama. Hal kedua, nah hal kedua ini yang harus dilihat. Kalau hal pertama tadi itu adalah normal, tapi biasanya kalau ibu balikin lagi, ibu mulai sering makan pedas, kuat lagi bu, ya karena pola biologisnya udah berubah lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kalau bersifat patologis, ya habis di usus buntunya dibuang setelah beberapa lama, kok setiap makan sesuatu yang ini gampang terjadi sesuatu. Nah kalau saya berpikirnya hal kedua ini patologis bu, bisa memang ada penyakit ikutan yang harus dilihat lebih lanjut, ya. Nah terus bagaimana dong caranya? Kalau ini mengganggu, ada di endoskopi bu, ya. Endoskopi dulu, ya. Endoskopi itu melihat pencernaan bagian atas. Biasanya pada saat ibu makan sesuatu rasanya nggak enak, itu pencernaan bagian atas. Tapi kalau ibu makan sesuatu lewat dari 6 jam ada rasa nggak enak, pencernaan bagian bawah. Karena dia udah ke lambung, udah lewat gitu ya. Jadi yang pertama, ibu tadi habis usus buntu berapa lama kok nggak enak? Ini mengganggu bukan karena pola biologis, berarti ibu harus endoskopi. Dilihat dari lambungnya. Jangan-jangan sebenarnya waktu ibu punya usus buntu sebenarnya sudah mulai ada ulkus bu, di lambung kah, ya, di duodenum kah, di ileum kah, usus halus kah, gitu ya. Tapi saya yakin sih ibu case-nya ada di lambung gitu. Jadi saran saya kalau itu terasa mengganggu dan perburukan, sebenarnya bukan pengaruh usus buntunya diangkat, tapi kemungkinan memang ada something di pencernaan. Ya, ke Ya, penyakit dalam itu spesialis gastroenterohepatik. Ya, hebat. Ya. Oke. Mungkin tapi ya, paling pas. betul betul. Ya, tambahan mungkin ulkus itu apa ya ulkus? Ya, Ulkus. jadi saya sering lupa ini ya kita awam Itu ini ya. benar, itu benar banget Kak Dokter. Ya, ya mohon maaf ya Ibu Linda ya, kadang Iya, keceplosan Kak habis. Dokter.
Tadi Habis wajahnya saya kan Dokter Maulana doang sih yang saya lihat nih. ya Pak Dokter, tadi pas setelah saya lihat videonya Pak Dokter itu saya juga merespon perut saya jadi nyeri mulus apa karena saya ngebayangin operasi yang dulu seperti itu Ya, atau seperti itu itu psikologis gitu. ya, Patologis ya. psikologis Bu, ya, psikologis. Ah, Psikologis itu mempengaruhi Iya, biologis Ibu. betul. Makanya ya, oh, begitu. Ini contohnya paling gampang nih. Ibu biasa tidur jam berapa, Bu? saya ya sekarang udah belajar ini ya jam-jam 10 jam pokoknya setelah itulah pokoknya biasanya jam 9 jam 10. Nah, secara psikologis Ibu merasa jam 9 jam 10 harus tidur. Begitu Ibu udah rutin, saben hari antara 2 jam itu Ibu pasti tidur. Itu udah perubahan biologis. Kalau Ibu mau tidur jam 7, Ibu harus rubah lagi tuh, butuh waktu lagi tuh. Tapi bisa. Ada teman saya tidurnya jam 7 jam 8 udah tidur, tapi jam setengah 4 pagi udah bangun Iya. gitu. Ya. Itu Oh, program tapi ini biologis, Bu. rasa nyeri ini nanti akan hilang lagi ya, Dok ya? Yang Mau saya sekarang kasih saya rumusnya nggak? rasakan. Apa? Mau saya kasih rumusnya nggak? Iya, Dok. Boleh, Dok. Nah, ya yang pertama kalau saya itu memang kita make sure dulu itu secara medis tidak ada masalah, Bu ya. Secara medis tidak ada masalah, Ibu boleh ditekan oleh dokter ya, dicek dulu nggak ada masalah. Misalnya perlu endoskopi, harus di endoskopi clear nggak ada masalah. Yang kedua adalah simpel Bu, lupakan rasa sakitnya. Hilang pasti. Ya, Siap, Dok. hilang. Masya Allah. Makasih banyak ya, Dok. Ya, Ibu tanya sama Bu Titi. Bu Titi kasih saya satu merek herbal yang saya mau rutinin dulu deh. Iya. Ini Dah, baru mau itu nanti nanya Bu Japri. Titi nanti herbalnya apa Japri Bu nih? Titi. Iya, makasih, Dok. Aku baru mau nanya. Makasih, Dok. Udah saya bisa baca lah pikirannya Bu Linda nih. Memang penting banget tuh ya. Kita kan berulang kali bilang dalam setiap kali pembelajaran yang kita lakukan bahwa peranan psikis itu menjadi hal yang juga sangat penting dalam penjagaan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu kan kita melihatnya secara holistik jadinya memang. Itu jadi tidak lihat pada satu sisi saja parsial tapi juga holistik. Karena stres juga menyebabkan akhirnya kerusakan dalam tubuh kita juga. Ya insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari Amin. stres itu susah ya, tapi bagaimana ngelolanya itu yang menjadi bagian penting. Itu insya Allah. Nah itu nanti ada kelasnya tuh, ada belajarnya, ada Bu Nurita, ada Pak Panji, kita bisa belajar itu insya Allah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ada hal lagi yang mau ini belum ada pertanyaan lagi Dok, atau ada yang mau langsung? Kalau ada yang mau langsung, monggo silakan raise hand, angkat tangan, tapi belum ya, belum ada. Dokter, ada pertanyaan saya udah kirim. Ada, silakan Bu Mutia. Saya ini pernah dengar ya, radang usus buntu itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Apakah benar itu, Dokter? Terus kemudian saya juga pernah dengar radang usus itu bisa terjadi seperti kantung nanah. Itu bagaimana bisa terjadi menjadi di kantung gitu? Sebenarnya kan mungkin radang ususnya agak dari atas. Kenapa bisa terjadi kantung nanah itu? Apakah itu membahayakan, Dokter? Ya. Itu aja mungkin. Terus kemudian satu lagi, kan kita susah ini sakit perut angin. Maaf ya kalau orang awam bilang angin atau apa. Apakah itu usus buntu atau sakit perut? Apa ada gas yang itu Ya. di perut gitu, Dokter? Itu aja. Ya. Kasih. Ini pertanyaannya Bu Mutia ini juga bagus banget nih ya. Nanti bisa ringkasan orang langsung kenal usus buntu seperti apa gitu ya. Iya. Jadi yang pertama Bu Mutia ya, Iya. radang usus buntu bisa menyebabkan komplikasi yang serius, betul ya, mengancam nyawa, betul. Kalau apa Dok? Kalau pecah. Kenapa kalau pecah? Karena kalau pecah usus buntu yang kecil nih Bu, lebih kecil dari kelingking saya nih, dia langsung mempengaruhi organ usus yang lain Bu, sampai lambung. Satu perut ini langsung kena semua Bu. Namanya peradangan peritonitis yang tadi Bu. Jadi bungkusnya usus nih, kan usus ada bungkusnya sebelum kulit ya, itu langsung meradang semua Bu. Nah kalau udah meradang, itu tidak ditangani bisa lebih kemana-mana lagi, dan yang utama bisa infeksi sistemik, seluruh tubuh infeksi gitu ya Bu ya. Jadi
bahaya sekali kalau dia tidak cepat ditangani, terutama kalau dia sudah bengkak. Nah, yang disebut kantung nanah tadi itu meradang bengkak, Bu. Bengkak, ya. Ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat yang kasat mata, Bu, peradangan yang paling jelas itu apa? Bisul. Itu peradangan paling jelas. Itu bisul. Bisul pertama apa, Bu? Merah dulu ya, Bu ya? Iya, Merah merah. dulu, merah. Itu cenut-cenut tuh. Itu dipencet kayak apapun nggak bakal keluar apa-apa. Tapi kalau Ibu diemin, Bu, mulai agak kekuningan ya, Bu ya, membesar lagi Iya, ya. mata bermata. Besar, kulitnya tipis, besar, pecah. Dar itu nanah. Nah, itulah usus buntu, Bu. Persis kayak bisul. Nah, kalau bisul begitu Ibu pencet kan nanahnya kemana-mana tuh. Itu Iya. bakteri semua itu. Itu sel radang semua berbahaya. Ya. Nah, terus yang ketiga, Dok, kan ada, Dok, emang udaranya gas banyak, dipencet-pencet juga nyeri, tapi tiba-tiba jadi kentut. Ada. Tapi itu biasanya agak di sebelah kiri, Bu. Ya, sebelah kiri. Kalau yang kanan itu, kalau gas yang dari lambung biasanya di atas, Bu. Nih. Nekat, ya. Nah, ini itu lambungnya isi udara tuh perih juga tuh. Nah, ada 3 hal yang bisa dilihat, Bu, gampang. Ya. Satu, nyeri ditekan, Bu, yang tadi ya, kanan bawah. Kadang-kadang ditutul gini aja nyeri nih. Tuh, diketuk aja nyeri, ditekan nyeri, diketuk nyeri. Itu satu. Yang kedua, orang disuruh jalan itu pasti jalannya begini, Bu. Tangan tuh agak nahan gitu jalan gitu. Suruh diri tegak sakit. Ya. Yang ketiga paling gampang, dia suruh berdiri, kalau dia tegak aja susah, begitu diri suruh angkat kaki kanan, Bu. Nih, Ya. pada saat angkat kaki kanan itu langsung sakit di situ. Kagak dia pencet, kagak diketok, kagak dia pegang, dia angkat lutut kanan ke atas nyeri. Udah usus buntu itu. Itu 3 ciri utama. Ya, kanan bawah dipencet ketok sakit, jalannya agak mengarah ke kiri, bawah. ke kanan, ngangkat kaki sakit gitu. Ya, udah itu 90% usus buntu. Oh, Ibu gini rumah sakit. Gini lagi dokter, ini kasus juga terjadi sama anak saya yang laki-laki. Ya. Itu bukan di usus, Mbak. Kita perkiraan pertama di usus. Rupanya di bawah apa ya? Udah kena diafragmanya itu. Jadi nanah memang semua ketika Nah, dioperasi. itu udah pecah itu. Itu ya udah pecah. Enggak, karena dia pernah kebentur naik motor jatuh. Jadi begitu diperiksa dibilang malah sebelumnya itu terjadi apa? Cancer segala macam. Oke. Jadi setelah dioperasi, Berat. pertama ketika mau disedot gitu, kata dokter nggak bisa lagi disedot, jadi operasi dibuang itu, dan akhirnya bekas operasi itu nggak pernah ditutup gitu, nggak pernah tutup. Ya. Maksudnya dibuka kembali karena sudah Ya. hampir seminggu nggak ini. Ya. Itu berarti ada riwayat lain. Ya. Itulah makanya kalau, nah ini penting nih, gara-gara Bu Mutia jadi ada ilmu baru nih ya. Setiap para herbalis ya, para Bapak Ibu sekalian, jangan langsung buru-buru, Bu, saya kalau sakit perut tapi kasih ini, jangan. Tanya macam-macam ya. Jadi dokter itu harus cerewet, betul ya, Dok ya? Iya. Tanya sakitnya gimana, ada riwayat ini itu enggak gitu ya. Nah, Ibu penting ya. Selain itu ada pernah apa enggak, jatuh enggak apa, nah itu penting ya. Jadi saya pinginnya dengan adanya forum-forum ini ya, semua member HI itu bisa menjadi konsultan kesehatan herbal yang baik dan benar, Bapak Ibu. Karena di luar sana tuh banyak yang belum belajar macam-macam, pengetahuannya nggak banyak, ngecap. Nah, itu ada 2 sih sebenarnya ya. Secara hukum kita nanti bisa dipidana ya kalau kita salah-salah kata. Kedua, nah yang kedua ini yang berat nih Bu. Secara moral, pertanggungjawaban moral ya. Kalau karena kita orang jadi sakitnya itu malah tambah parah atau gitu ya. Bu Mutia hebat nih malam ini bisa membuka 2 benang merah. Berarti Bisa aja dokter nih. Dok. Bisa aja. Pengalaman dokter karena anak saya itu sampai jadi lama sembuhnya, lama sembuh kembali itu. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, Bu. Iya, makasih dokter. Iya. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya memang program
Jumat malam ini kita gulirkan sebagai sarana membuat diri kita, terutama para mitra HI, bukan sebagai sales gitu ya dok ya, tapi Betul. sebagai konsultan kesehatan. Sehingga kita bisa memberikan mudah-mudahan jawaban yang terbaik untuk solusi bagi permasalahan kesehatan dari masyarakat kita. Oleh karena itu, program ini akan selalu terus kita gulirkan dan menjadi bagian dari HI Academy yang insya Allah kegiatan yang kita lakukan bukan hanya di Jumat malam seperti ini, tapi nanti juga contohnya eh, tanggal 5, tanggal berapa itu? Di 29. Nanti Pak Mahida beliau akan ngisi di Tegal, gitu ya, insya Allah. Itu jadi teman-teman wilayah Tegal dan sekitarnya bisa mendorong kerabatnya untuk ikut belajar lebih jauh. Kemudian nanti juga rencana tanggal 11 dan 12 November, insya Allah juga akan ada kelas juga, gitu insya Allah. Jadi optimalkan sarana belajar kita sehingga mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian yang akan ditanyakan, yang mau tanya-tanya? Saya mau tanya Pak Dokter. Monggo silakan, Cinita. Ya, selamat malam semuanya Pak Dokter, Maulana, Dokter Iya. Jimmy, Bu Titi. Oke, saya di sini berbicara sebagai orang awam ya, yang sama sekali tidak mengerti istilah medis atau dunia kedokteran itu seperti apa. Jadi andalan utama saya, senjata saya dari sejak awal saya join HI itu hanya alat QRMA. Nah, di sini yang selalu dihasilkan gitu, ditampilkan oleh alat QRMA itu setiap kali pengecekan itu yang berkaitan dengan usus adalah fungsi penyerapan usus besar, fungsi penyerapan usus halus. Nah, yang itu mungkin kayak dari angka normalnya berapa, dia udah angka melebihi atau kurang gitu. Nah, itu ada kaitannya enggak dengan usus buntu gitu. Jadi apa kaitannya gitu dari fungsi penyerapan usus besar yang fungsinya udah berkurang atau berlebihan dan fungsi penyerapan usus halus yang ketika angkanya itu udah berkurang atau berlebihan itu saya harus menjelaskan apa gitu. Kalau yang selama ini saya dapat ilmunya itu dari Bu Irin gitu ya. Kalau misalkan ketika buang air besar itu nggak tuntas gitu. Jadi masih ada sisa-sisa kotoran yang menyumbat di usus besar atau di usus halus. Nah, bagaimana tanggapan dari Dokter Jimmy atau Dokter Maulana atau Bu Titi dengan diagnosa fungsi penyerapan usus besar dan usus halus itu? Gitu aja pertanyaannya. Makasih. Ya, ini pertanyaannya berat ini malam-malam nih. Ya. Sebab ini setiap kali rata-rata ya kalau kita cek QRMA itu pasti muncul gitu. Bahkan diri saya sendiri itu muncul gitu. Muncul. Tapi Bu Nita ini hebat. Sama ini ya kita paling konsumsinya Morgalia gitu. Tapi tetap aja kayak gitu muncul lagi gitu. Ya. Ibu ini satu hebat Bu, modalnya sedikit tapi dapatnya banyak gitu ya. Masih belajar, Dok. Apalagi modalnya banyak gitu ya. Nah, jadi saya perlu saya informasikan dulu itu yang alat kita ya Bu Nita ya. Iya, betul. Resonansi. Ya, jadi begini, itu berhubungan sekali dengan kita nyebutnya kan AI Bu ya. Artificial intelligence gitu loh. Jadi itu berhubungan dengan bank data. Ya. Nah, jenis alat kita itu sangat berhubungan dengan bank data. Ya, sangat berhubungan dengan bank data. Nah, Ibu tahu ya AI ya, alat bank data ini ya. Jadi AI itu mesin, kita masukin ribuan data, jutaan data, dia bisa menjawab nanti kalau dia periksa, oh kalau denyut orangnya begini, aliran darahnya begini, biasanya sakitnya ini. Nah, gitu ya. Nah, saya pernah ada baru Desember kemarin hadir di
penemuan alat baru dari Guangzhou, Cina itu dia presentasi. Itu dia mata, cuma ngeliat retina semua penyakit keluar. Belum ada di Indonesia. Semua Iya, penyakit iya, iya. keluar sampai sudden cardiac death ada berapa persen? Sudden cardiac Buset, death itu mati mendadak karena jantung, ya. Nah, buset. itu alat baru keluar 2022. Saya tanya, canggih banget. Saya tanya, ini datanya gimana Bang Data? Tahu nggak Ibu dia Bang Datanya berapa? 7 juta kasus penyakit pasien dimasukin dulu ke situ sama dia. Setiap orang Oh. dengan satu penyakit dan satu gangguan, dia matinya kapan? Retinanya udah direkam. Ini ada 7 juta. Ya. Itu alat 2022 ada perkembangan terus. Nah, alat yang kita punya itu erat kaitannya dengan bank data. Iya. Pada saat dibuat itu dia belum bisa dalam sampai yang saya lihat untuk retina, gitu. Ya. Untuk penyerapan dia hanya bisa untuk pencernaan dia hanya bisa penyerapan usus besar terganggu, ini terganggu. Oke. Nah, dari situ kita lihat memang saat di-create data yang masuk di alat itu memang baru sampai situ, Bu. Nah, terus kan kita timbul. Terus gimana dong kita biar paham? Itu mudah sekali, ya. Satu, di pencernaan itu memang kemarin data yang dimasukkan AI-nya membaca gangguan penyerapan, ya. Kalau Ibu bertanya, "Dok, ini saya udah minum ini, minum itu segala macam." Kadang masih hasilnya begitu karena AI-nya dia itu memang mengirimkan respon dengan tanda-tanda tertentu dalam tubuh kita akan keluarnya itu. Dan kalau saya lihat memang tidak semuanya itu pada saat berubah karena minum herbal kita akan hasilnya berubah signifikan. Dan pencernaan itu memang sangat sensitif, Bu Nita tuh. Alat kita memang dengan data yang sekian saja itu dengan adanya perubahan data yang kecil dia akan tetap memberikan gangguan pencernaan gitu ya. Karena memang data dulu yang AI-nya dimasukkan di situ itu sebagian besar orang itu sangat mudah terjadi gangguan pencernaan, gangguan Iya. penyerapan di usus. Di Indonesia penyakit yang paling banyak dan paling hampir diderita semua orang itu apa? Pencernaan. Betul, Ya. sakit mah. Dua apa? Gangguan. Betul, pencernaan. Nah, itulah kenapa alat ini membaca orang ada gangguan sesuatu di pencernaan itu berawal dari penyerapan. Ya. Orang buang air besar terlambat itu masalahnya awal di mana? Penyerapan. Ya. Nya keras, masalahnya di mana? Penyerapan. Ya. Usus buntu salah satu pengaruh di mana? Konstipasi itu nggak lancar. Konstipasi salah satu pengaruhnya di mana? Penyerapan. Jadi itu karena teknologinya belum sampai yang terbaru sekali, sehingga beberapa penyakit besar itu memang berawal dari penyerapan. Ini perlu Bapak Ibu tahu ya, dari penyerapan. Begitu kita mulai berubah minumnya, mulai berubah posisi badan, lebih banyak duduk, ususnya ketekuk, nunda buang air besar, itu artinya pasti dalam waktu 1-2 hari terjadi gangguan penyerapan. Karena apa? Harusnya itu setiap lambung, setiap usus kecil, usus besar itu ada jamnya. Di lambung yang normal 4 jam. Apa benar? Beda-beda. Ada orang makannya banyak banget. Ada orang lebih banyak lemak, gula, lebih susah dicerna. Ada yang harusnya di usus besar langsung dikeluarkan, sama dia ditunda, terjadi penyerapan ulang, terjadi pengerasan, buang air besar susah. Nah itu. Jadi memang kalau untuk gangguan penyerapan di usus, si alat ini memang akan sering terjadi. Jadi simpelnya Ibu akan jelaskan apa? Nah, Bapak Ibu, terjadinya gangguan penyerapan ini memang bisa ke beberapa penyakit. Tapi tujuan kita untuk minum herbal yang misalnya Mogarlia atau Kurkutama atau apa, itu menurunkan resikonya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ini dicek bulan depan masih ada gangguan penyerapan, nggak usah khawatir sepanjang Ibu sudah minum herbal. Karena apa? Insya Allah penyerapan ini tidak sampai menimbulkan gangguan yang fatal dalam artian ini sudah perbaikan seperti itu ya. Kalau saya mau percaya sekali itu datanya kan nggak
nggak dirubah itu. Tapi nanti kalau udah ada keluaran baru lagi, jangan kaget. Sampai Hmm. detail, jangan bisa keluar. Iya, Seperti iya, itu, iya. Bu Nita. Iya. Mm. Nah, Iya. Jadi garis mungkin garis besarnya paham ya, Bu Nita ya? Jadi yang saya tangkap di sini fungsi penyerapan usus besar, fungsi penyerapan usus halus Iya. ini masih secara Umum. global banget ya. Betul. Global intinya Betul. ya, tidak menspesifikasikan penyakit tertentu. Ya. Begitu ya. Karena Iya. emang Nah, di ada alat tersebut betul. mungkin data yang masuk ke situ tuh nggak sedetail itu bisa mengeluarkan hasil gitu Belum kan. sampai. Betul. Benar Nah, ya. Hmm. Ibu Iya. ada triknya, Bu. Begitu Mm-mm. dia ada gangguan itu, Ibu gali. Ibu Hmm. gali. Kadang kan Ya, saya pertama nanyanya apa gali? buang air besarnya lancar nggak? Lancar tiap hari gitu. Pinter. Tapi keluar itu Betul. fungsi penyerapan usus besar gitu. Jadi saya Ah, kadang agak bingung juga gitu. Jadi dia harus saya sarankan apa gitu kan? Paling kan disaranin banyak minum air putih gitu aja. Gitu. ya. Itu belum Ah, berarti masih ada sisa-sisa makanan yang mengendap di usus besar. betul. Disarankan untuk melakukan detox gitu aja sih paling Betul. nyaraninnya. Betul. Makanya Tuh. tadi tuh nanti Japri ke Dokter Maulana dan Dokter Titi untuk yang kira-kira semuanya udah clear, tapi Mas Said ini ada dong satu obat apa gitu ya, Dok ya? Yang untuk perawatan gitu. Oke. Iya. Sebab Kira-kira. pernah Ya. ketemu pasien, jadi gini, dia dicek sama alat QRMA gitu ya. Yang kedetek di situ kan mungkin secara ini mah mungkin penyakit sejuta umat, bukan penyakit sejuta umat, maksudnya keluhan yang nongol pasti ada, misalkan efektivitas bilik kiri jantung, terus apalah itu yang di bagian jantung itu kan ada beberapa itu dia keluar tuh. Nah, terus ada juga keluar fungsi penyerapan usus besar gitu. Terus saya bilang, Bapak ini terlalu banyak makan berlemak, ini peredaran darahnya kurang lancar. Dia nggak percaya, dia bilang, enggak kok, saya baru ngecek di Malaysia, dia bilang. Dia saya barusan ngecek ke Malaysia, saya masuk pakai MRI, dia bilang, dan di dokter situ dibilang semua saya lancar, peredaran darah lancar, pokoknya bagus semua, jantungnya, darahnya lancar. Ya. Yang saya cuma kurang itu, kata dia cuma kurang darah, makanya disuruh minum sangobion gitu, kayak semacamnya itulah, Ya. untuk penambah darah. Terus saya bilang, ini fungsi penyerapan usus besarnya juga mulai berkurang karena ada masih ada sisa-sisa makanan yang tidak keluar di usus besar. Nah, itu yang saya nggak cek, kata dia gitu. Itu saya nggak cek sampai ke pencernaan itu. Tapi yang saya bilang ini peredaran darah nggak lancar, menurut yang hasil yang darah itu kan ada tuh keluar di bagian jantung itu kan. Itu dia nggak percaya. Pokoknya Ya. dia nggak percaya karena dia udah cek secara detail ke dokter. Nah, dia masih ganjelan tuh yang saya bilang di bagian Ya. pencernaan dia yang usus besar itu. Ya gitu. Nah, Dia bilang kalau itu ini saya nggak ngecek. Nah, itu gimana ya? Saya juga kan nggak bisa berkata apa-apa dong. Dia benar. udah lebih percaya sama dokter itu, pastilah dia lebih percaya ke dokter kan. Dicek secara Betul. menyeluruh pakai alat yang lebih Makanya besar gitu. Dokter Maulana nih ada yang harus kita jelaskan nih, Dok. Nanti kayaknya perlu sesi-sesi tentang alat tersebut ya. Nah, Ibu nih, Bu Nita nih pinter loh, Dok. Dia pinter loh. Ini kalau saya lihat, saya belum ketemu Ibu, tapi saya baru ngobrol aja Ibu 5 menit, saya tahu nih Ibu pinter nih. Nah, Ibu karena itu, Biasa Ibu aja dong. saya kasih trik lagi ya. Ini buat Bapak Ibu sekalian ya. Itu saya kasih trik ya. Jadi ada yang namanya kalau dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya kita menemukan penyakit karena penyakitnya sudah ada. Ya. Misalnya Ibu menemukan sakit jantung gitu ya, udah ada penyakitnya. Penyempitan sekian persen gitu ya. Terus yang kedua adalah early detection. Early detection itu baru kena sedikit udah ketahuan ya. Kemungkinan bisa kena gitu kan. Udah ada sedikit. Kalau tadi Oh, udah udah ada ada. 70% penyempitan. Ini contoh di jantung aja yang gampang ya. 70% sudah ada penyempitan sehingga Bapak nyeri dada terus. Bapak tuh berarti, Dok saya nyeri dada, kita scan ada 70%. Yang kedua early detection. Dia belum ngeluh, kita treadmill, hasilnya positif, nggak ada keluhan. Kita scan ada penyempitan 30%. Oh iya ya.
itu early detection, sudah kita detect tapi dia tidak penyakit, masih 30%, belum bahaya. Yang ketiga ini adalah pencegahan dengan mengetahui resiko. Nah, dalam dunia jantung ada yang namanya ICVD. ICVD itu atherosclerosis screening. Jadi Waduh, ini men-screening. udah saya nggak ngerti nih bahasa-bahasa ini. 5 menit Kalau lagi gitu saya udah lupa. ini nggak usah diapalin, Iya, poinnya aja. iya, Poinnya oke, apa? oke. Di dunia jantung saya bisa meriksa orang, Bu. Itu terus saya bilang, Pak, hasil ini menunjukkan Bapak dalam waktu 10 tahun resiko kena sakit jantung sekian persen. Ya, resiko penyakit jantung Bapak kena penyempitan resikonya ada sekian persen. Tapi pada saat Bapak itu di-scan, koronernya bersih. Nah, itu yang kejadian sama kliennya Ibu. MRI hanya melihat penyakit yang dilihat sama mata di hasil itu ada apa enggak. CT scan hanya melihat yang sudah dilihat mata ada apa enggak. Sedangkan darah tidak lancar itu belum tentu langsung terlihat di pemeriksaan. Nah, jadi kita bisa edukasi ke pasien mulai sekarang nih, bukan buat Ibu Nita aja, buat Bapak Ibu yang lain ya, bahwa alat kita mendeteksi resiko ke arah penyakit sana. Oke, Disebut oke. peredaran darah tidak lancar itu tidak semuanya bisa dilihat dengan MRI. MRI hanya bisa melihat peredaran darah tidak lancar kalau ada blok, ada penyempitan di pembuluh Iya, darah. betul. Udah Ya, ada secara ya, fisiknya dia udah keluar gitu ya betul. kalau. Ini mas saya rumus aja Bu, saya rumus aja. Dokter itu bukan orang pinter. Iya, iya. Ya kalau orang pinter dukun, udah ke orang pinter belum gitu. Disembur baik gitu. Betul. Dokter itu dia melihat berdasarkan nih dia lihat mata, oh ada penyempitan Bu, Ibu darah nggak lancar nih gitu ya. Tapi dengan alat ini kita bisa mendetek adanya potensi gangguan di peredaran darah karena ini kurang lancar dari alat ini. Nah dia belum sampai penyempitan, karena kalau udah penyempitan bukan nggak lancar lagi, udah ada hambatan seperti itu. Udah mulai gejalanya udah Betul. kelihatan. Betul, gangguan penyerapan usus, Bu. Pada saat di alat disebut gangguan penyerapan usus, emang kalau di kolonoskopi ada penyakit? Belum tentu. Nggak ada. Iya. Belum tentu. Iya. Belum Iya. tentu. Ya, itu sama dengan kalau dokter itu ngelihat di wajah seseorang, ya, sama di hatinya. Kalau Bu Nita nih, Bu Nita ketemu saya, Bu Nita tuh hatinya kesel banget sama saya, pengen mukul saya, Pak. Tapi karena Bu Nita senyum, saya ketemu Bu Nita nggak ngelihat, Pak. Oh, Bu Nita nggak marah sama saya. Tapi kalau Bu Nita kekesalan dalam tubuhnya itu sampai terrealisasi nampar saya, baru saya sadar, Pak. Nah, itulah yang didetek sama si alat sini adalah resiko potensi ke sana. Jadi Bu Nita bisa jelaskan kayak gitu. Ibu jangan dilawan, Bu. Jadi alat ini jadi bilang, wah Papa ada gangguan ini. Bukan. Pak, resiko. Loh, saya kemarin ke Malaysia sudah di MRI. Betul, Pak. MRI itu menunjukkan Bapak tuh bagus. Tapi apakah akan bagus 5 tahun lagi? Nah, gitu caranya. Kita nggak bisa lawan hasil itu, nggak bisa lawan, ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita para konsultan itu melawan kedokteran dengan obat herbal kita, bukan loh. Sampai kapanpun kalau ada sesuatu kita nanti khawatir kita kalah. Secara hukum, secara kewenangan, hati-hati. Nah, itulah tujuan saya, Dr. Maulana, Ibu Titi, mengedukasi ini biar pengetahuan kita sama-sama bertambah, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengamati, bisa menganalisis juga. Kasus yang tadi Ibu bisa dengan santai, oh iya Pak, hasil MRI bagus, tapi ini ada potensi nih Pak. Ya, Jadi sebaiknya. iya betul. Jadi kita bisa masuk juga sebagai fungsi herbal pada tujuan awal sebenarnya kan untuk pencegahan. Ya. Betul, saya Nggak lebih mungkin setuju dong begitu. iya, jadi kalau misalkan obat dokter diminum kan karena untuk penyembuhan, nggak mungkin Setuju. pencegahan minum obat dokter. Nah, Nah, justru kita di situ bisa masuk ya, justru Bapak harus minum herbal untuk pencegahan supaya hal ini tidak terjadi. Nah, jadi Dokter Maulana, besok Ibu Nita tolong di-highlight untuk jadi pembicara trik-trik menghadapi klien yang pintar-pintar, gitu ya.
Kirain saya mau dikasih hadiah gitu. Nah, hadiah mah ini, hostnya mana nih hostnya? Ada, Dok. Udah Nah, disiapin. Bu Mutia, Asik. Bu Nita tuh, Bu Mutia, Bu Nita tuh. Nah, tinggal satu lagi, Dok. Satu lagi Alhamdulillah. bebas dah, pilihlah Dokter Maulana Bu Alhamdulillah. Mutia. Aduh, dapat berapa memangnya nih? Ini Saya yang mau lagi diberikan jadi itu peserta. Renko. Terima Untuk kasih Pak webinar sekarang, Dokter Renko. ilmunya. Ya. Bu Nita di mana rumahnya, Bu? Saya di Tangerang, Pak. Orang. Jauh. Tangerang Ya, Kota. ya. Semangat. Iya. Ini Nantilah kalau ke Bandung saya main tempat Dokter Ya. Jimmy. Rumah Sakit Jantung Paramarta. ah, Oke, siap. ini Dokter Jimmy, Bu Cinita ini orang luar biasa beliau. Oh Bersama iya. dengan beliau couple luar biasa. Dengan Pak siapa? Dengan Kowandi suaminya tadi yang nanya itu Dok tentang Mana? ke kasus Kowandinya masih ada kan nih? Masih ada ya? Ada. Mana Ini Kowandi? dia. Kowandi Ini ada. terlalu memuji nih, masih banyak kekurangan. Di sini mah, aduh, saya mah justru di sini saya itu jadi istilahnya minder gitu loh. Terlalu banyak orang pinter banget segala dunia. Iya, saya jadi apa ya? Aduh, saya merasa ilmu saya tuh belum ada apa-apanya gitu. Istilah medis, kedokteran, saya jadi bingung sendiri kadang-kadang kalau ngedeteksi orang pakai QRMA gitu. Yang umum-umum aja yang saya saranin, saya ceritain. Kadang masih suka nanya di grup juga ada penyakit ini, obatnya herbalnya apa? Itu kan takutnya kita ya salah diagnosa gitu. Iya. Masih nanya terus. Iya. Jadi orang yang luar biasa itu adalah orang yang senantiasa ingin berbagi kebaikan. Dan saya lihat Kowandi dan Cinita itu luar biasanya di situ. Itu. Semoga Terima ya. kasih Dokter Maulana, kita akan sama-sama belajar, Dok. Ilmu itu kan tidak ada batas ya. Tenang Pak Dokter Jimmy, ntar saya ke Bandung kita naik bus Pak. Saya cari Bapak deh. Iya. Saya besok Sabtu pulang naik bus saya. Pulang kemana Pak? Pulangnya ke Cibubur. Iya. Oh, bisa kita culik dong malam-malam nongki-nongki itu. Oh, bisa dong, bisa. Oh, siap. Ya Pak, saya schedule besok ya Pak ya. Ntar saya kabarin Bapak by WA ya Pak. Ya, Dokter. besok saya sampai tuh sore ada ketemu orang di TSM tuh, Trans Studio Mall. Nah, kalau lagi pas main-main situ bisa ikut tuh. Waduh. Kita schedule Pak. Saya kabarin Dokter Jimmy by WA Dok. Yes, oke, silakan. Oke, siap. Makasih Pak Dokter. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk pada bagian yang paling ditunggu yaitu pembagian hadiah. Tadi Bu Ini Linda mungkin tuh Mbak Linda, Bu Iya. Dokter Maulana ada pertanyaan tuh. Yang Iya. kaitannya, Oh, ini kaitannya dengan QRMA-nya tuh ya, kayaknya situ. Monggo silahkan. Ya mungkin tadi kalau peristaltiknya di bawah standar ya. Itu kan ada yang di Renko kan ada Jati Belanda. Tadi atau nanti bisa membantu peristaltik khusus untuk bisa lebih inilah ya. Lebih bisa ngeluarin fesesnya jadi lebih lancar, diperlancar pengeluaran. Itu kan tadi bawah standar kan, antara bapak ya kan. Seperti terus tadi kalau untuk yang aman setelah operasi usus buntu pakai itu ya kur utama ya. Terus kita memang saya nggak bisa menentukan harus ini satu karena kadang-kadang kondisi tubuh kita itu kan tergantung juga bagaimana tingkat stres kita, tergantung makanan kita, tergantung istirahat kita. Jadi kita udah ngerti nih kalau yang saat ini kita pakai yang ini kur utama, tiba-tiba kita nggak bisa BAB atau kurang lancar kita bisa pakai yang lain gitu kan. Ya kayak saya suka itu habis dari makan di mana makan oh berarti saya main ini pakai meramu sendiri untuk diri sendiri. Jadi itu Mbak Indah ya. Ya. Kalau Mungkin Bu mau tanya lagi sama Bu Titi. Gimana? Kemarin ada cerita-cerita tentang Bio Almera. Kan tidak semua orang mungkin menurut yang saya amatin mungkin tidak semua orang yang kalau setiap minum Bio Almera itu bisa
BAB-nya katanya nggak lancar. Tapi alhamdulillah saya minum, saya nggak ada masalah gitu. Tapi bilang enggak, belum coba gitu. Tapi kalau saya sendiri merasakan nggak ada masalah. Alhamdulillah BAB saya karena selama ini lancar, lancar aja. Katanya bisa tertahan gitu. Tapi saya sempat eh, bilang ya nggak mungkin, tergantung tubuh orang. Tapi orang Nah, itu itu bilang, sih. benar kan Bu? Kalau misal Iya, tergantung nggak ada tubuh. masalah, itu tergantung juga tadi ya mungkin untuk orang-orang tertentu ya. Tapi Iya. selama ini sih saya untuk di Almera nggak ada keluhan apa-apa. Oh gitu Ada ya. Iya, teman-teman ada yang yang ngomong juga dia keluhannya gitu. Terus saya bilang nggak semua, mungkin ibu nggak cocok, coba kurangin gitu. Dia gitu. Mungkin dia biasa katanya taruh 2 tetes pagi, 2 tetes malam. Terus saya bilang coba kurangin, jangan 1 tetes dulu. Nanti kalau udah agak eh, mungkin berkurang, baru kembali lagi ke 2 tetesnya gitu. Karena ya pengalaman yang saya waktu minum itu, kenapa ada ini di peses gitu, eh, dia Jadi gitu aja. jadi itu kan apa mulai dari dosis terendah, kemudian juga yang kedua kalau memang di tahap awal-awal ada sebuah perubahan, bisa bagian dari proses detox seperti itu. Prinsipnya sih tadi ya, kalau saya tuh sepakat sama dokter Timi dan dokter Maulana bahwa bagaimana menggunakan herbal secara rasional. Nah itu jadi penggunaan obat herbal secara rasional. Ya, jadi dosisnya sesuai aturan, minumnya juga mulai dari yang sedikit, nah itu ya. Kemudian penggunaannya juga tepat. Tadi kalaupun mau menggunakan, lihat kondisi dulu ya kan. Tadi kalau nggak salah saya di Haibat waktu itu sempat sampaikan bagaimana caranya proses awal ketika kita dapat klien, kita nggak mungkin langsung sebagai konsultan kesehatan, konsultan kesehatan, tahapan-tahapannya itu nggak langsung membuat konklusi ya, keputusan ataupun kesimpulan langsung, ada tahapan-tahapannya. Alat Ya, mungkin itu. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi yang tadi Bio Almera itu tetap dilanjutkan dengan dosis yang paling ringan. Tadi ada bagian proses dari mungkin saja detox ya kan. Yang kedua ya mungkin setiap orang efek yang penting tetap aman insya Allah ya. Gitu. Oke, ya makasih Bu. sama-sama. Baik, alhamdulillah sudah 9:30. Oke, sepertinya sudah pertanyaan yang terakhir kali ya. Sekarang mungkin saya akan, Dr. Jimmy dan Bu Titi, ada yang mau disampaikan sebelum saya kembalikan lagi kepada host kita, gitu ya? Ya, Ada? saya ada satu tambahan, Dokter, Bu Titi. Ya. Ini kan kita harus memperkuat konsolidasi seluruh member ya. Nah, ini memang ini ada pertanyaan terakhir nih mengenai QRMA. Hasilnya itu kadang sama gitu ya. Ini bahkan untuk pankreas umumnya semua normal ya, Ya, itu. walaupun ada diabetes gitu. Ini kan unik ya. Nah, saran saya baiknya pada saat kita sudah mulai membaca ini, jangan terburu-buru langsung kita simpulkan ke klien kita ya. Apabila ada yang highlight kuning, saran saya Bapak Ibu, kita gali dulu ke pasiennya gitu ya. Dan pada saat ada hal-hal yang biasanya kok tidak sesuai, nah kita bisa bicara mengenai pencegahan, kita bisa bicara mengenai pencegahan. Kedua, ini ada diabetes, pankreasnya normal. Nah, ini kan butuh dalam nih ya. Contoh, pankreas itu kan memproduksi insulin sesuai perintah. Ya, itu ada feedback ya, feedback mechanism namanya. Jadi kalau gulanya kita agak meningkat, pankreasnya bekerja. Nah, pada kasus tertentu mungkin obatnya itu sudah bisa memperbaiki ya, Dokter Maulana ya. Itu nanti jenis obatnya apa. Nah, ini yang butuh dalam. Jadi kita terbuka, Dokter Maulana, saya, Bu Titi, untuk open diskusi nanti di grup ya, misalnya di case-case. Yang pasti biasakan jangan terburu-buru langsung ambil konklusi di hasil. Yang kuning-kuning kita kumpulin, kita gali dulu. Ibu ada ini, ada itu gitu ya. Karena nanti khawatir pada saat kita ketemu klien yang
kritis dalam tanda kutip, khawatir kita tidak bisa menjawab Ya, dengan baik. betul, Gitu ya. betul. Kita Betul. lebih baik wise Ya, aja, baru betul. bisa kita jawab pelan-pelan. Gitu. Iya, Itu aja sih Dokter Maulana, Bu betul, Titi. betul, betul. Baik, ya. Baik. Bu Titi, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya kembalikan? Dok, sorry dok. Oh, Saya ya. nambahin lagi dok, yang untuk yang pernyataan ini pankreas umumnya semua normal walaupun dia ada diabetes. Bisa juga kasusnya, misalkan dia ada sebenarnya pas dia sebenarnya punya riwayat diabetes, tapi dia konsumsi obat medis diabetes gitu loh. Jadi ketika dicek QRMA itu diabetesnya nggak muncul karena dia sedang mengkonsumsi obat diabetes gitu. Banyak kasus kayak begitu. Dia ada asam lambung, punya riwayat asam lambung, tapi sama ini lagi konsumsi obat asam lambung, ketika dicek asam lambungnya nggak keluar. Banyak yang kayak gitu. Bisa, Mungkin bisa. juga Ya. kasusnya pada saat ini gitu kan, pankreas normal walaupun dia ada diabetes. Nah, bisa juga dia udah rutin konsumsi, selama ini rutin konsumsi obat diabetes terus, jadi akhirnya nggak kedetek di situ. Biasanya gitu. Iya, Bisa juga bisa, gitu. bisa, Mungkin bisa untuk juga sih memang. Iya, saya share sedikit, saya juga suka pakai QRMA kebenaran beberapa kali. Jadi memang tadi dari awal sebelum mulai kita memang banyak komunikasi dulu sama betul, klien, ya kan, artinya selama ini punya keluhan apa dan segala macam, termasuk juga tadi riwayat penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi ketika memang terjadi nggak muncul di tadi pankreasnya normal padahal dia punya diabetes, kita mungkin oh ya alhamdulillah kondisinya dalam kondisi yang baik nih ya, mungkin ada berawat dengan baik. Cuman nanti ketika tadi dia udah ngakuin ada diabetes, tapi tetap harus dipantau resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau hal ini nggak dipantau. Jadi memang lebih banyak menggali di awal sih. Kalau saya pengalamannya menggali di awal, sehingga ketika kita melihat hasil yang agak nggak sesuai, kita bukan berarti kita skip, tapi kita bisa memilih kalimat yang paling pas, baik itu menenangkan ataupun memberikan, tapi juga menyampaikan resiko dengan cara yang lebih pas. Mungkin itu pengalaman saya, karena memang tadi juga Dokter Jimmy bilang tergantung database yang dimasukkan, tergantung database-nya. Kalau database-nya sedikit, kesimpulan yang dibuatnya juga umum. Tapi kalau misalnya semakin banyak, variabelnya banyak, maka dia akan bisa lebih mengerucut gitu ya. Nah itu dia, mesin learning ataupun AI ya, seperti itu ya, gambarannya. betul, betul. Ya, 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 memang seperti itu sih ya. Ya, oleh karena itu memang juga menjadi catatan buat kita untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Ya, insya Allah, sehingga akhirnya, dan juga belajar juga termasuk dalam penyampaian kepada klien kita tentang apa yang kita lihat dari data tersebut. Itu jangan sampai kemudian pada saat kita menyampaikan bahkan kita menjadi pembunuh sebelum orang itu mati, gitu. Karena apa yang kita sampaikan jadi membuat dia menjadi drop. Itu kira-kira insya Allah. Baik, luar biasa malam ini. Insya Allah sangat banyak ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Semoga menjadi bagian dari kebaikan buat kita semua. Terima kasih Dr. Jimmy, Bu Makasih Dokter Titi. Maulana. Sampai nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya, Dok? Ya, Sabtu Untuk ngobrol santai aja, bincang santai, Dok. aja. Iya, betul. Kan sama seperti ini juga. Ya. Setiap ngobrol-ngobrol. Oke, Dokter baik. Maulana, Terima kasih banyak. Bu Titi, saya Ya. izin ada telepon nih tadi masuk beberapa kali. Baik. Ya, Pak Aji semua, Bapak Ya. Ibu, Bunita. Iya. Terima kasih Terima kasih, Dokter Dok. Jimmy atas Terima kasih, waktunya. Pak Wandi, Foto dulu. Foto dulu barangkali. Oh, foto. Ya, Terima ayo. kasih. Oke, silakan. Foto dulu. Foto. Dokter, foto dulu. Dokter. Oke. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ditahan.